in our body the way we treat or the way we take care of our facial skin. Padahal kan yang namanya kesehatan dan kecantikan kulit, yang badan pun juga harusnya sama pentingnya ya. Apalagi kan badan ini bagiannya tuh lebih besar gitu daripada wajah kita. Nah, disinilah suplemen untuk kulit itu bisa membantu juga, karena kalau misalnya kamu emang pakai produknya juga nggak sebanyak di muka, paling nggak pada saat kita mengkonsumsi suplemen untuk kulit itu kan, itu dia efeknya nggak cuma ke muka aja ya, tapi ke badan juga. Nah, sekarang kamu udah tahu pentingnya mengkonsumsi suplemen untuk menjaga kesehatan kulit. Pertanyaannya adalah suplemen yang mana yang harus kita minum gitu kan, karena memang ada banyak banget jenisnya. Udah banyak perusahaan yang mengeluarkan suplemen yang khusus ditargetkan untuk menjaga kesehatan kulit. Tapi di luar dari itu juga sebenarnya banyak banget suplemen di luar sana yang bisa kita pilih, yang sebenarnya dia tuh bagus untuk kesehatan badan kita juga, tapi ada efeknya ke kulit kita juga. Jujur aja, saya sendiri juga bukan tipe orang yang memang mengkonsumsi suplemen khusus untuk kulit gitu. Jadi memang saya konsumsi suplemen, tapi itu tuh sebenarnya lebih untuk kesehatan saya in general, tapi yang memang ada efeknya ke kulit. Jadi di video kali ini saya akan kasih tahu beberapa jenis vitamin dan mineral yang bisa kita konsumsi dalam bentuk suplemen yang efeknya tuh bagus untuk kulit kamu. Nanti tinggal kita pilih aja sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Dari beberapa suplemen ini ada yang emang udah saya rutin konsumsi, ada yang baru mau mulai, ada yang belum sama sekali. Kalau kita ngomongin suplemen yang paling simple, paling gampang, dan paling mudah ditemukan, itu pasti adalah ngomongin vitamin C dan juga E. Vitamin C dan E itu udah terbukti bisa membantu mengatasi efek buruk dari sinar matahari. Vitamin C dan E itu kan antioksidan ya, jadi artinya emang dia punya sifat yang bisa menangkal efek radikal bebas, terutama yang berhubungan dengan rusaknya kolagen dan elastin di kulit kita. Kolagen dan elastin itu kan efeknya, kalau misalnya dia makin lama rusak, itu tuh kan kulit kita makin mengendur, nggak kencang gitu kan. Nah, ini bisa banget efeknya itu dibantu oleh vitamin C dan juga E. And of course, vitamin C dan E, terutama vitamin C ya, itu kan juga satu jenis vitamin yang emang bisa juga meningkatkan imunitas badan kita. Jadi kalau bisa kamu carilah makanan yang kaya akan vitamin C dan E-nya, tapi kalau kamu ngerasa masih kurang, boleh banget kamu tambah dengan suplemen. Kayaknya sih nggak usah saya jelasin ya suplemen yang mana, pasti kamu bisa cari sendiri gitu kan. Saya sendiri minum vitamin C itu yang kayak gini suplemennya. It's actually very straightforward, nggak ada macam-macamnya gitu ya. Isinya benar-benar cuma vitamin C aja, dan ini tuh 500 mg. Dokter saya sih menyarankan nggak lebih dari 500 mg per hari minum vitamin C ini. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kamu, karena ada beberapa dari kamu yang nanya, Kak, lebih bagus mana sih sebenarnya minum vitamin C dalam bentuk suplemen atau mengaplikasikannya secara topikal? Jawabannya adalah keduanya. Jadi kalau bisa, kamu lakukan bersamaan keduanya, karena penggunaan vitamin C secara topikal pun lewat skincare itu udah terbukti banyak banget manfaatnya untuk kulit gitu. Jadi kalau bisa dua-duanya, why not? Yang kedua yang juga bagus sebenarnya untuk kulit kita itu adalah vitamin B kompleks ya, terutama B6 dan juga B12. Jadi sebenarnya yang kita cari dari vitamin B itu tuh adalah biotin. Ini tuh sebenarnya sangat penting karena dia itu bisa memperkuat sel kulit kita, udah gitu kuku, rambut juga gitu. Jadi biotin inilah yang berperan untuk membuat kulit kita sehat, rambut kita juga kuat, kuku kita juga kuat. Nah, kekurangan biotin itu bisa bikin kulit kita tuh kering, bersisik, kemerahan gitu kan. Dan kalau misalnya kuku kita itu juga bisa yang rapuh banget, gampang patah. Rambut tuh bahkan bisa rontok kalau misalnya kamu kekurangan biotin. Actually, that's what happened to me. Kuku saya tuh emang rapuh banget, gampang banget patah. Rambut saya juga agak-agak mulai rontok gitu. Makanya saya juga rutin sebenarnya minum vitamin B kompleks. Nah, bonusnya vitamin B itu juga bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh, bisa mengurangi stres juga, dan menghilangkan kayak kram-kram gitu. Nah, kalau saya tuh yang murah-murah aja. Jadi saya sebenarnya minum suplemennya itu ini Neurobion yang isinya tuh ada vitamin B1, B6 dan B12. Ini gampang banget ditemukannya dan relatif murah gitu ya. And I consume this every day. Dan FYI aja, vitamin B itu juga bisa kita gunakan secara topikal. Biasanya bentuknya niacin alias niacinamide. Itu juga vitamin B. Jadi sama kayak vitamin C, lebih bagus lagi kalau misalnya kamu pakai vitamin B ke kulit, tapi juga mengkonsumsi makanan atau suplemen yang tinggi akan kandungan vitamin B-nya, terutama B6 dan juga B12. Suplemen yang juga bisa kamu cari atau bisa kamu konsumsi, terutama kalau problem kulit kamu adalah jerawat, ini adalah zinc. Ya pasti kamu udah familiar lah ya. Jadi zinc itu tuh bisa mengurangi produksi dihidrotestosteron, which is dia tuh sering kayak menyumbat pori-pori, terus juga menyebabkan inflamasi yang biasanya menyebabkan jerawat. Makanya memang
memang disarankan kalau kamu punya jerawat itu kamu mengkonsumsi zinc secara rutin, terutama kalau misalnya memang kamu nggak bisa dapetin lewat sumber alaminya dengan suplemen. Kalau ini saya nggak punya contohnya ya, tapi kalau misalnya kamu ke drugstore itu dengan berbagai macam suplemen yang ada itu paling gampang juga dapetin suplemen zinc, atau kadang-kadang suplemen zincnya itu juga dicampur dengan vitamin atau mineral lainnya gitu. Jadi terserah kamu mau emang cuma beli zincnya doang atau kamu mau cari suplemen yang udah multivitamin gitu atau multimineral. Satu lagi suplemen yang bisa kamu konsumsi itu yang mengandung essential fatty acids atau asam lemak, yang biasanya sih yang bagus buat kulit itu omega 3 dan juga omega 6. Kalau tubuh kita kekurangan asam lemak jenis ini, itu biasanya kulit kita itu jadi mudah kering, mudah iritasi, sering juga terjadi peradangan, terus muncul juga whiteheads, blackheads, bahkan jerawat. Essential fatty acids itu memang dibutuhkan oleh badan kita untuk membantu memproduksi minyak alami kulit yang memang dibutuhkan untuk sebagai perlindungan kulit kita. Nah, omega 3 dan omega 6 itu tuh sebenarnya banyak ya makanan yang memang mengandung essential fatty acid ini. Ada ikan-ikanan, beberapa jenis sayuran, kalau saya nggak salah juga kacang-kacangan gitu ya. Jadi kamu googling aja pasti kamu dapetin sumber-sumber alaminya. Cuma kalau misalnya kamu mau menambah lagi atau kamu mau make sure bahwa you have enough omega 3 dan omega 6, kamu juga bisa bantu dengan suplemen. Salah satu sumber omega 6 yang baik itu adalah evening primrose oil. Selain sumber omega 6, evening primrose oil ini juga mengandung GLA, jadi itu tuh semacam asam amino yang fungsinya itu bisa meredakan peradangan, udah gitu dia juga bisa menenangkan dan juga memperkuat lapisan pelindung kulit kita, dia juga bisa meredakan kemerahan juga, dia juga bisa membantu penyembuhan luka di kulit kita. Evening primrose oil bonusnya adalah bisa membantu untuk meredakan gejala PMS. Jadi kalau misalnya kamu PMS-nya tuh suka sakit kepala, atau misalnya kram atau macam-macam lah ya biasanya ya gejala PMS. Nah, evening primrose oil itu membantu banget, jadi itu jadi bonus. Evening primrose oil ini juga tipe suplemen yang lumayan mudah ditemukan, ada berbagai macam brand, berbagai macam merek, jadi kamu tinggal pilih aja sesuai kebutuhan atau sesuai budget kamu. Nah, kalau biasanya kita cari sumber omega 3 itu kan orang-orang tuh mengkonsumsinya fish oil gitu ya. Kamu pasti sering denger deh kalau misalnya fish oil tuh katanya juga bagus untuk kulit. Kali ini selain fish oil, saya juga mau cerita mengenai krill oil. Krill oil ini tuh sebenarnya minyak yang diambil dari satu hewan laut gitu ya, binatang laut yang dia tuh kecil-kecil banget, bentuknya kayak udang gitu. Dan biasanya krill ini tuh adalah makanannya ikan besar. Jadi kayak ikan paus, ikan hiu, itu makanannya tuh si krill ini. Krill oil itu tuh katanya lebih mudah diserap oleh tubuh kita daripada fish oil gitu. Jadi emang lebih bagus katanya ya. Nah, terus dia tuh juga mengandung satu jenis karoten yang namanya astaxanthin, yang dia tuh bahkan bisa membantu menyembuhkan peradangan dan juga jerawat. Krill oil itu juga punya kandungan antioksidan yang tinggi, terus dia juga mempunyai kandungan fosfolipid yang tinggi, which is itu fungsinya itu adalah untuk memberikan hidrasi ke kulit dan juga memperkuat jaringan pelindung kulit. Terus katanya nih krill oil itu juga tingkat merkurinya tuh jauh lebih kecil dibandingkan ikan lainnya. Nah, jadi krill oil ini satu jenis suplemen yang sangat bisa kamu consider untuk konsumsi ya, terutama kalau kamu itu tadi punya masalah dengan jerawat. Setahu saya, salah satu perusahaan yang punya suplemen krill oil yang bagus itu adalah Kalbe, H2 Health and Happiness. Saya pernah lihat soalnya, tapi kayaknya sih brand lain juga ada ya. Yang berikutnya adalah kolagen. Nah, kolagen ini kan sebenarnya sejenis protein yang dia itu saling terkoneksi gitu ya. Yang fungsinya itu adalah untuk membantu penyembuhan luka di kulit kita. Kolagen itu membutuhkan asam amino untuk terus berproduksi. Nah, semakin bertambah umur kita, produksi kolagen itu memang menurun gitu. Jadi sebenarnya kulit kita tuh 75% itu kolagen, sementara sejak kita umur 20 tahun, produksi kolagen kita itu berkurang 1,5% setiap tahunnya. Nah, semakin produksi kolagen itu berkurang, semakin produksinya menurun, jaringannya itu juga melemah, sehingga itulah yang menyebabkan kulit kita itu dan juga otot kita tuh kendur. Makanya kalau kita dengar kata-kata kolagen tuh biasanya kita kayak langsung, wah iya nih harus nih konsumsi kolagen, harus menggunakan skincare dengan kolagen, karena memang kenyataannya secara natural produksinya itu akan terus menurun dan kita kan semua nggak pengen ya kulitnya cepat kendur gitu kan. Nah, sebenarnya masih terjadi perdebatan ya, apakah dengan mengkonsumsi kolagen dalam bentuk apapun itu tuh beneran bisa membantu produksi alami kolagen di tubuh kita.
Cuma ada satu penelitian di tahun 2008 yang dipublish oleh Archive Dermatological Research yang menyatakan atau membuktikan bahwa benar kalau kita mengkonsumsi kolagen dalam bentuk suplemen itu bisa meningkatkan produksi kolagen alami di tubuh kita, yang juga artinya dia tuh bisa meningkatkan kesehatan kulit. Cuma of course ini tuh bukan yang kamu minum seminggu terus langsung kelihatan kulit kamu lebih kenceng, nggak kayak gitu sih. Katanya sih efek yang bisa terlihat itu minimal banget tuh adalah setelah 2 bulan konsumsi. Jadi walaupun mungkin masih pro dan kontra antara apakah kolagen tuh beneran ngaruh apa enggak, kalau misalnya kamu pengen ya sekalian aja lah gitu ya minum suplemen yang emang bagus buat kulit, sebenarnya kolagen bisa juga sih kamu pertimbangkan, asal itu tadi ya minumnya rutin dan juga dalam jangka waktu yang lama. Nah, ada beberapa suplemen sih yang mengandung kolagen. Salah satunya tuh ini H2 Health and Happiness juga. Ini tuh dia mengandung namanya Colactive, which is itu tuh kolagen dan elastin yang berasal dari ikan gitu. Terus dia juga mengandung Hytolive, which is itu adalah olive oil sama vitamin C juga. Jadi ini dalam satu suplemen lumayan berbagai macam gitu ya isinya, yang emang semuanya itu targetnya adalah untuk kesehatan kulit kita. Jadi ini tuh belum saya minum, jadi saya belum bisa cerita banyak gitu ya, tapi baru mulai mau saya konsumsi secara rutin. Nanti kalau misalnya memang udah ada hasilnya saya akan update ke kalian. Cuma dari beberapa orang yang komen ke saya di Instagram bilang bahwa ini tuh katanya si H2 Health and Happiness yang Fair Skin ini tuh bagus banget. So we'll see ya nanti hasilnya seperti apa. Yang jelas tadi saya udah jelasin atau udah sebutin beberapa vitamin dan mineral dan juga asam lemak yang bisa kamu cari di produk suplemen yang mungkin kamu pengen konsumsi. Jadi silahkan aja dicari dan dipilih yang sesuai dengan kondisi kulit kamu dan juga efek yang kamu inginkan. Sekian sharing dari saya mengenai suplemen untuk kulit. Kalau misalnya kamu punya jenis suplemen lainnya yang udah rutin kamu konsumsi dan kamu udah melihat hasilnya, boleh dong share di comment box di bawah supaya teman-teman yang lain juga bisa baca, supaya saya juga bisa baca. Atau kalau misalnya kamu ada pertanyaan lain mengenai suplemen kulit, saya akan coba jawab. Boleh ditinggalin pertanyaannya di comment box di bawah. I hope this video has been helpful to you. Thank you for watching. I wish you a beautiful Sunday. I'll see you at the next one. Bye. Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain sama kalian ke saya adalah, Kak, sebenarnya perlu nggak sih kita mengkonsumsi suplemen untuk kulit? Nah, ini pertanyaan yang menarik banget menurut saya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengulik atau mencari tahu lebih banyak tentang pentingnya suplemen untuk kesehatan kulit kita. Pengen tahu jawabannya apa? Penting atau nggak penting? Tonton terus videonya ya. Kan lumayan sering bilang ya bahwa saya itu termasuk orang yang percaya bahwa yang namanya kecantikan dan kesehatan kulit itu tuh nggak bisa hanya dengan satu cara aja. Jadi it has to be a holistic approach. Maksudnya approach-nya tuh harus dari berbagai macam cara gitu ya. Karena kondisi kulit itu benar-benar ditentukan dari kesehatan kita in general gitu ya. Jadi emang kita harus perhatikan banget apa yang kita makan, harus perhatikan banget tingkat stres kita, terus juga menghindari kayak sinar matahari, terus polusi, udah gitu juga harus istirahat yang cukup, harus bahagia gitu. Itu tuh semua tuh ada pengaruhnya ke kondisi kulit kita in general. Nah, tubuh kita itu kan butuh berbagai macam nutrisi gitu kan. Kita butuh macronutrients and micronutrients. Kita butuh
vitamin, kita butuh mineral gitu. Idealnya semua nutrisi yang bagus untuk badan kita itu kita dapatkan dari sumber naturalnya alias makanannya gitu ya. Jadi vitaminnya, mineralnya segala macam tuh kita dapetin dari sumber-sumber aslinya gitu kan. Tapi kenyataannya memang banyak banget vitamin dan mineral yang agak kurang kita konsumsinya gitu ya. Nah disitulah kita butuh yang namanya suplemen. Nah jadi sebenarnya untuk kulit juga sama aja ya kurang lebih gitu. Jadi suplemen yang kita konsumsi itu tuh adalah sebenarnya hal-hal yang sebaiknya kita cari dulu sumber alaminya gitu. Jadi kita konsumsi dulu sumber alaminya. Contohnya, kalau memang kulit kita tuh membutuhkan vitamin C, sebaiknya sih makanan yang kita konsumsi itu juga udah harus cukup vitamin C-nya. Atau misalnya kita butuh asam lemak, misalnya omega 3 atau omega 6, ya sebaiknya kita cari dulu sumber-sumber makanan yang kaya akan asam lemak tersebut tuh apa aja, dan kita berusaha untuk mengkonsumsinya dari hasil alaminya gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata jumlahnya masih belum cukup juga gitu, jadi ya nggak apa-apa, kita tambah dengan yang namanya suplemen. Satu lagi nih, alasan untuk mengkonsumsi suplemen untuk kulit kita, biasanya kalau misalnya kulit wajah itu kan kita juga emang rutin ya merawatnya, dan dengan berbagai macam produk gitu kan, dari mulai produk cleansernya, moisturizer, eksfoliasi, produk-produk yang melindungi kulit dari sinar matahari, jadi benar-benar berbagai macam produk. Sementara kalau untuk kulit badan, kita nggak pakai produk sebanyak itu. Makanya sering kan yang terjadi adalah kulit kita tuh kelembapannya terjaga dengan baik sekali, tapi the rest of our body kayak kulit tangan atau kulit kaki terutama itu kering banget gitu. Kenapa? Karena memang kita emang mau nggak mau harus mengakui we don't usually take care of our skin in our body the way we treat or the way we take care of our facial skin. Padahal kan yang namanya kesehatan dan kecantikan kulit yang badan pun juga harusnya sama pentingnya ya. Apalagi kan badan ini bagiannya tuh lebih besar gitu daripada wajah kita. Nah, disinilah suplemen untuk kulit itu bisa membantu juga, karena kalau misalnya kamu emang pakai produknya juga nggak sebanyak di muka, paling nggak pada saat kita mengkonsumsi suplemen untuk kulit itu kan itu dia efeknya nggak cuma ke muka aja ya, tapi ke badan juga. Nah sekarang kamu udah tahu pentingnya mengkonsumsi suplemen untuk menjaga kesehatan kulit. Pertanyaannya adalah suplemen yang mana yang harus kita minum gitu kan, karena memang ada banyak banget jenisnya. Udah banyak perusahaan yang mengeluarkan suplemen yang khusus ditargetkan untuk menjaga kesehatan kulit. Tapi di luar dari itu juga sebenarnya banyak banget suplemen di luar sana yang bisa kita pilih, yang sebenarnya dia tuh bagus untuk kesehatan badan kita juga, tapi ada efeknya ke kulit kita juga. Jujur aja, saya sendiri juga bukan tipe orang yang memang mengkonsumsi suplemen khusus untuk kulit gitu. Jadi memang saya konsumsi suplemen, tapi itu tuh sebenarnya lebih untuk kesehatan saya in general, tapi yang memang ada efeknya ke kulit. Jadi di video kali ini saya akan kasih tahu beberapa jenis vitamin dan mineral yang bisa kita konsumsi dalam bentuk suplemen yang efeknya itu bagus untuk kulit kamu. Nanti tinggal kita pilih aja sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Dari beberapa suplemen ini ada yang emang udah saya rutin konsumsi, ada yang baru mau mulai, ada yang belum sama sekali. Kalau kita ngomongin suplemen yang paling simple, paling gampang, dan paling mudah ditemukan itu pasti adalah ngomongin vitamin C dan juga E. Vitamin C dan E itu udah terbukti bisa membantu mengatasi efek buruk dari sinar matahari. Vitamin C dan E itu kan antioksidan ya, jadi artinya emang dia punya sifat yang bisa menangkal efek radikal bebas, terutama yang berhubungan dengan rusaknya kolagen dan elastin di kulit kita. Kolagen dan elastin itu kan efeknya kalau misalnya dia makin lama rusak itu tuh kan kulit kita makin mengendur, nggak kencang gitu kan. Nah ini bisa banget efeknya itu dibantu oleh vitamin C dan juga E. And of course vitamin C dan E, terutama vitamin C ya, itu kan juga satu jenis vitamin yang emang bisa juga meningkatkan imunitas badan kita. Jadi kalau bisa kamu carilah makanan yang kaya akan vitamin C dan E-nya, tapi kalau kamu ngerasa masih kurang, boleh banget kamu tambah dengan suplemen. Kayaknya sih nggak usah saya jelasin ya suplemen yang mana, pasti kamu bisa cari sendiri gitu kan. Saya sendiri minum vitamin C itu yang kayak gini suplemennya. It's actually very straightforward, nggak ada macam-macamnya gitu ya. Isinya benar-benar cuma vitamin C aja, dan ini tuh 500 mg. Dokter saya sih menyarankan nggak lebih dari 500 mg per hari minum vitamin C ini. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kamu, karena ada beberapa dari kamu yang nanya, Kak, lebih bagus mana sih sebenarnya minum vitamin C dalam bentuk suplemen atau mengaplikasikannya secara topikal? Jawabannya adalah keduanya. Jadi kalau bisa, kamu lakukan bersamaan keduanya, karena penggunaan vitamin C secara topikal pun lewat skincare itu udah terbukti banyak banget manfaatnya untuk kulit gitu. Jadi kalau bisa dua-duanya, why not?
Yang kedua yang juga bagus sebenarnya untuk kulit kita itu adalah vitamin B kompleks ya, terutama B6 dan juga B12. Jadi sebenarnya yang kita cari dari vitamin B itu tuh adalah biotin. Ini tuh sebenarnya sangat penting karena dia itu bisa memperkuat sel kulit kita, udah gitu kuku, rambut juga gitu. Jadi biotin inilah yang berperan untuk membuat kulit kita sehat, rambut kita juga kuat, kuku kita juga kuat. Nah, kekurangan biotin itu bisa bikin kulit kita tuh kering, bersisik, kemerahan gitu kan. Dan kalau misalnya kuku kita itu juga bisa yang rapuh banget, gampang patah, rambut bahkan bisa rontok kalau misalnya kamu kekurangan biotin. Actually, that's what happened to me. Kuku saya tuh emang rapuh banget, gampang banget patah, rambut saya juga agak-agak mulai rontok gitu, makanya saya juga rutin sebenarnya minum vitamin B kompleks. Nah, bonusnya vitamin B itu juga bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh, bisa mengurangi stres juga, dan menghilangkan kayak kram-kram gitu. Nah, kalau saya tuh yang murah-murah aja, jadi saya sebenarnya minum suplemennya itu ini Neurobion yang isinya tuh ada vitamin B1, B6, dan B12. Ini gampang banget ditemukannya dan relatif murah gitu ya, and I consume this every day. Dan FYI aja, vitamin B itu juga bisa kita gunakan secara topikal, biasanya bentuknya niacin alias niacinamide, itu juga vitamin B. Jadi sama kayak vitamin C, lebih bagus lagi kalau misalnya kamu pakai vitamin B ke kulit tapi juga mengkonsumsi makanan atau suplemen yang tinggi akan kandungan vitamin B-nya, terutama B6 dan juga B12. Suplemen yang juga bisa kamu cari atau bisa kamu konsumsi, terutama kalau problem kulit kamu adalah jerawat, ini adalah zinc. Ya pasti kamu udah familiar lah ya. Jadi zinc itu tuh bisa mengurangi produksi dihidrotestosteron, which is dia tuh sering kayak menyumbat pori-pori, terus juga menyebabkan inflamasi yang biasanya menyebabkan jerawat. Makanya memang disarankan kalau kamu punya jerawat, itu kamu mengkonsumsi zinc secara rutin, terutama kalau misalnya memang kamu nggak bisa dapetin lewat sumber alaminya dengan suplemen. Kalau ini saya nggak punya contohnya ya, tapi kalau misalnya kamu ke drugstore itu dengan berbagai macam suplemen yang ada itu paling gampang juga dapetin suplemen zinc, atau kadang-kadang suplemen zincnya itu juga dicampur dengan vitamin atau mineral lainnya gitu. Jadi terserah kamu mau emang cuma beli zincnya doang, atau kamu mau cari suplemen yang udah multivitamin gitu atau multimineral. Satu lagi suplemen yang bisa kamu konsumsi itu yang mengandung essential fatty acids atau asam lemak, yang biasanya sih yang bagus buat kulit itu omega 3 dan juga omega 6. Kalau tubuh kita kekurangan asam lemak jenis ini, itu biasanya kulit kita itu jadi mudah kering, mudah iritasi, sering juga terjadi peradangan, terus muncul juga whiteheads, blackheads, bahkan jerawat. Essential fatty acids itu memang dibutuhkan oleh badan kita untuk membantu memproduksi minyak alami kulit yang memang dibutuhkan untuk sebagai perlindungan kulit kita. Nah, omega 3 dan omega 6 itu tuh sebenarnya banyak ya makanan yang memang mengandung essential fatty acid ini. Ada ikan-ikanan, beberapa jenis sayuran, kalau saya nggak salah juga kacang-kacangan gitu ya. Jadi kamu googling aja pasti kamu dapetin sumber-sumber alaminya. Cuma kalau misalnya kamu mau menambah lagi atau kamu mau make sure bahwa you have enough omega 3 dan omega 6, kamu juga bisa bantu dengan suplemen. Salah satu sumber omega 6 yang baik itu adalah evening primrose oil. Selain sumber omega 6, evening primrose oil ini juga mengandung GLA, jadi itu tuh semacam asam amino yang fungsinya itu bisa meredakan peradangan, udah gitu dia juga bisa menenangkan dan juga memperkuat lapisan pelindung kulit kita, dia juga bisa meredakan kemerahan juga, dia juga bisa membantu penyembuhan luka di kulit kita. Evening primrose oil bonusnya adalah bisa membantu untuk meredakan gejala PMS. Jadi kalau misalnya kamu PMS-nya tuh suka sakit kepala, atau misalnya kram atau macam-macam lah ya biasanya ya gejala PMS. Nah, evening primrose oil itu membantu banget, jadi itu jadi bonus. Evening primrose oil ini juga tipe suplemen yang lumayan mudah ditemukan, ada berbagai macam brand, berbagai macam merek, jadi kamu tinggal pilih aja sesuai kebutuhan atau sesuai budget kamu. Nah, kalau biasanya kita cari sumber omega 3 itu kan orang-orang tuh mengkonsumsinya fish oil gitu ya. Kamu pasti sering denger deh kalau misalnya fish oil tuh katanya juga bagus untuk kulit. Kali ini selain fish oil, saya juga mau cerita mengenai krill oil. Krill oil ini tuh sebenarnya minyak yang diambil dari satu hewan laut gitu ya, binatang laut yang dia tuh kecil-kecil banget, bentuknya kayak udang gitu. Dan biasanya krill ini tuh adalah makanannya ikan besar. Jadi kayak ikan paus, ikan hiu, itu makanannya tuh si krill ini. Krill oil itu tuh katanya lebih mudah diserap oleh tubuh kita daripada fish oil gitu. Jadi emang lebih bagus katanya ya. Nah, terus dia tuh juga mengandung satu jenis karoten yang namanya astaxanthin, yang dia tuh bahkan bisa membantu menyembuhkan peradangan dan juga jerawat.
Krill oil itu juga punya kandungan antioksidan yang tinggi, terus dia juga mempunyai kandungan fosfolipid yang tinggi, which is itu fungsinya itu adalah untuk memberikan hidrasi ke kulit dan juga memperkuat jaringan pelindung kulit. Terus katanya nih, krill oil itu juga tingkat merkurinya tuh jauh lebih kecil dibandingkan ikan lainnya. Nah, jadi krill oil ini jenis suplemen yang sangat bisa kamu consider untuk konsumsi ya, terutama kalau kamu itu tadi punya masalah dengan jerawat. Setahu saya, salah satu perusahaan yang punya suplemen krill oil yang bagus itu adalah Kalbe, H2 Health and Happiness. Saya pernah lihat soalnya, tapi kayaknya sih brand lain juga ada ya. Yang berikutnya adalah kolagen. Nah, kolagen ini kan sebenarnya sejenis protein yang dia itu saling terkoneksi gitu ya. Yang fungsinya itu adalah untuk membantu penyembuhan luka di kulit kita. Kolagen itu membutuhkan asam amino untuk terus berproduksi. Nah, semakin bertambah umur kita, produksi kolagen itu memang menurun gitu. Jadi sebenarnya kulit kita tuh 75% itu kolagen, sementara sejak kita umur 20 tahun, produksi kolagen kita itu berkurang 1,5% setiap tahunnya. Nah, semakin produksi kolagen itu berkurang, semakin produksinya menurun, jaringannya itu juga melemah, sehingga itulah yang menyebabkan kulit kita itu dan juga otot kita tuh kendur. Makanya kalau kita dengar kata-kata kolagen tuh biasanya kita kayak langsung, wah iya nih harus nih konsumsi kolagen, harus menggunakan skincare dengan kolagen, karena memang kenyataannya secara natural produksinya itu akan terus menurun dan kita kan semua nggak pengen ya kulitnya cepat kendur gitu kan. Nah, sebenarnya masih terjadi perdebatan ya, apakah dengan mengkonsumsi kolagen dalam bentuk apapun itu tuh beneran bisa membantu produksi alami kolagen di tubuh kita. Cuma ada satu penelitian di tahun 2008 yang dipublish oleh Archive Dermatological Research yang menyatakan atau membuktikan bahwa benar kalau kita mengkonsumsi kolagen dalam bentuk suplemen itu bisa meningkatkan produksi kolagen alami di tubuh kita, yang juga artinya dia tuh bisa meningkatkan kesehatan kulit. Cuma of course ini tuh bukan yang kamu minum seminggu terus langsung kelihatan kulit kamu lebih kenceng, enggak kayak gitu sih. Katanya sih efek yang bisa terlihat itu minimal banget tuh adalah setelah 2 bulan konsumsi. Jadi walaupun mungkin masih pro dan kontra antara apakah kolagen tuh beneran ngaruh apa enggak, kalau misalnya kamu pengen ya sekalian aja lah gitu ya minum suplemen yang emang bagus buat kulit, sebenarnya kolagen bisa juga sih kamu pertimbangkan, asal itu tadi ya minumnya rutin dan juga dalam jangka waktu yang lama. Nah, ada beberapa suplemen sih yang mengandung kolagen. Salah satunya tuh ini H2 Health and Happiness juga. Ini tuh dia mengandung namanya Colactive, which is itu tuh kolagen dan elastin yang berasal dari ikan gitu. Terus dia juga mengandung Hytolive, which is itu adalah olive oil sama vitamin C juga. Jadi ini dalam satu suplemen lumayan berbagai macam gitu ya isinya, yang emang semuanya itu targetnya adalah untuk kesehatan kulit kita. Jadi ini tuh belum saya minum, jadi saya belum bisa cerita banyak gitu ya, tapi baru mulai mau saya konsumsi secara rutin. Nanti kalau misalnya memang udah ada hasilnya saya akan update ke kalian. Cuma dari beberapa orang yang komen ke saya di Instagram bilang bahwa ini tuh katanya si H2 Health and Happiness yang Fair Skin ini tuh bagus banget. So we'll see ya nanti hasilnya seperti apa. Yang jelas tadi saya udah jelasin atau udah sebutin beberapa vitamin dan mineral dan juga asam lemak yang bisa kamu cari di produk suplemen yang mungkin kamu pengen konsumsi. Jadi silahkan aja dicari dan dipilih yang sesuai dengan kondisi kulit kamu dan juga efek yang kamu inginkan. Sekian sharing dari saya mengenai suplemen untuk kulit. Kalau misalnya kamu punya jenis suplemen lainnya yang udah rutin kamu konsumsi dan kamu udah melihat hasilnya, boleh dong share di comment box di bawah supaya teman-teman yang lain juga bisa baca, supaya saya juga bisa baca. Atau kalau misalnya kamu ada pertanyaan lain mengenai suplemen kulit, saya akan coba jawab. Boleh ditinggalin pertanyaannya di comment box di bawah. I hope this video has been helpful to you. Thank you for watching. I wish you a beautiful Sunday. I'll see you at the next one. Bye! Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain sama kalian ke saya adalah, Kak, sebenarnya perlu nggak sih kita mengkonsumsi suplemen untuk kulit? Nah, ini pertanyaan yang menarik banget menurut saya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengulik atau mencari tahu lebih banyak tentang pentingnya suplemen untuk kesehatan kulit kita. Pengen tahu jawabannya apa? Penting atau nggak penting? Tonton terus videonya ya. Kan lumayan
lumayan sering bilang ya bahwa saya itu termasuk orang yang percaya bahwa yang namanya kecantikan dan kesehatan kulit itu tuh nggak bisa hanya dengan satu cara aja. Jadi it has to be a holistic approach. Maksudnya approach-nya tuh harus dari berbagai macam cara gitu ya. Karena kondisi kulit itu benar-benar ditentukan dari kesehatan kita in general gitu ya. Jadi emang kita harus perhatikan banget apa yang kita makan, harus perhatikan banget tingkat stres kita, terus juga menghindari kayak sinar matahari, terus polusi, udah gitu juga harus istirahat yang cukup, harus bahagia gitu. Itu tuh semua tuh ada pengaruhnya ke kondisi kulit kita in general. Nah, tubuh kita itu kan butuh berbagai macam nutrisi gitu kan. Kita butuh macronutrients and micronutrients. Kita butuh vitamin, kita butuh mineral gitu. Idealnya semua nutrisi yang bagus untuk badan kita itu kita dapatkan dari sumber naturalnya alias makanannya gitu ya. Jadi vitaminnya, mineralnya segala macam tuh kita dapetin dari sumber-sumber aslinya gitu kan. Tapi kenyataannya memang banyak banget vitamin dan mineral yang agak kurang kita konsumsinya gitu ya. Nah, disitulah kita butuh yang namanya suplemen. Nah, jadi sebenarnya untuk kulit juga sama aja ya kurang lebih gitu. Jadi suplemen yang kita konsumsi itu tuh adalah sebenarnya hal-hal yang sebaiknya kita cari dulu sumber alaminya gitu. Jadi kita konsumsi dulu sumber alaminya. Contohnya, kalau memang kulit kita tuh membutuhkan vitamin C, sebaiknya sih makanan yang kita konsumsi itu juga udah harus cukup vitamin C-nya. Atau misalnya kita butuh asam lemak, misalnya omega 3 atau omega 6, ya sebaiknya kita cari dulu sumber-sumber makanan yang kaya akan asam lemak tersebut tuh apa aja, dan kita berusaha untuk mengkonsumsinya dari hasil alaminya gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata jumlahnya masih belum cukup juga gitu, jadi ya nggak apa-apa, kita tambah dengan yang namanya suplemen. Satu lagi nih, alasan untuk mengkonsumsi suplemen untuk kulit kita, biasanya kalau misalnya kulit wajah itu kan kita juga emang rutin ya merawatnya, dan dengan berbagai macam produk gitu kan, dari mulai produk cleansernya, moisturizer, eksfoliasi, produk-produk yang melindungi kulit dari sinar matahari, jadi benar-benar berbagai macam produk. Sementara kalau untuk kulit badan, kita nggak pakai produk sebanyak itu. Makanya sering kan yang terjadi adalah kulit kita tuh kelembapannya terjaga dengan baik sekali, tapi the rest of our body, kayak kulit tangan atau kulit kaki terutama, itu kering banget gitu. Kenapa? Karena memang kita emang mau nggak mau harus mengakui we don't usually take care of our skin in our body the way we treat or the way we take care of our facial skin. Padahal kan yang namanya kesehatan dan kecantikan kulit yang badan pun juga harusnya sama pentingnya ya. Apalagi kan badan ini bagiannya tuh lebih besar gitu daripada wajah kita. Nah, disinilah suplemen untuk kulit itu bisa membantu juga, karena kalau misalnya kamu emang pakai produknya juga nggak sebanyak di muka, paling nggak pada saat kita mengkonsumsi suplemen untuk kulit itu kan, itu dia efeknya nggak cuma ke muka aja ya, tapi ke badan juga. Nah, sekarang kamu udah tahu pentingnya mengkonsumsi suplemen untuk menjaga kesehatan kulit. Pertanyaannya adalah suplemen yang mana yang harus kita minum gitu kan, karena memang ada banyak banget jenisnya, udah banyak perusahaan yang mengeluarkan suplemen yang khusus ditargetkan untuk menjaga kesehatan kulit. Tapi di luar dari itu juga sebenarnya banyak banget suplemen di luar sana yang bisa kita pilih, yang sebenarnya dia tuh bagus untuk kesehatan badan kita juga, tapi ada efeknya ke kulit kita juga. Jujur aja, saya sendiri juga bukan tipe orang yang memang mengkonsumsi suplemen khusus untuk kulit gitu. Jadi memang saya konsumsi suplemen, tapi itu tuh sebenarnya lebih untuk kesehatan saya in general, tapi yang memang ada efeknya ke kulit. Jadi di video kali ini saya akan kasih tahu beberapa jenis vitamin dan mineral yang bisa kita konsumsi dalam bentuk suplemen yang efeknya tuh bagus untuk kulit kamu. Nanti tinggal kita pilih aja sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Dari beberapa suplemen ini ada yang emang udah saya rutin konsumsi, ada yang baru mau mulai, ada yang belum sama sekali. Kalau kita ngomongin suplemen yang paling simple, paling gampang, dan paling mudah ditemukan, itu pasti adalah ngomongin vitamin C dan juga E. Vitamin C dan E itu udah terbukti bisa membantu mengatasi efek buruk dari sinar matahari. Vitamin C dan E itu kan antioksidan ya, jadi artinya emang dia punya sifat yang bisa menangkal efek radikal bebas, terutama yang berhubungan dengan rusaknya kolagen dan elastin di kulit kita. Kolagen dan elastin itu kan efeknya, kalau misalnya dia makin lama rusak, itu tuh kan kulit kita makin mengendur, nggak kencang gitu kan. Nah, ini bisa banget efeknya itu dibantu oleh vitamin C dan juga E. And of course, vitamin C dan E, terutama vitamin C ya, itu kan juga satu jenis vitamin yang emang bisa juga meningkatkan imunitas badan kita.
Jadi kalau bisa kamu carilah makanan yang kaya akan vitamin C dan E-nya. Tapi kalau kamu ngerasa masih kurang, boleh banget kamu tambah dengan suplemen. Kayaknya sih nggak usah saya jelasin ya suplemen yang mana, pasti kamu bisa cari sendiri gitu kan. Saya sendiri minum vitamin C itu yang kayak gini suplemennya. It's actually very straightforward, nggak ada macam-macamnya gitu ya. Isinya benar-benar cuma vitamin C aja dan ini tuh 500 mg. Dokter saya sih menyarankan nggak lebih dari 500 mg per hari minum vitamin C ini. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kamu, karena ada beberapa dari kamu yang nanya, Kak, lebih bagus mana sih sebenarnya minum vitamin C dalam bentuk suplemen atau mengaplikasikannya secara topikal? Jawabannya adalah keduanya. Jadi kalau bisa, kamu lakukan bersamaan keduanya, karena penggunaan vitamin C secara topikal pun lewat skincare itu udah terbukti banyak banget manfaatnya untuk kulit gitu. Jadi kalau bisa dua-duanya, why not? Yang kedua, yang juga bagus sebenarnya untuk kulit kita itu adalah vitamin B kompleks ya, terutama B6 dan juga B12. Jadi sebenarnya yang kita cari dari vitamin B itu tuh adalah biotin. Ini tuh sebenarnya sangat penting karena dia itu bisa memperkuat sel kulit kita, udah gitu kuku, rambut juga gitu. Jadi biotin inilah yang berperan untuk membuat kulit kita sehat, rambut kita juga kuat, kuku kita juga kuat. Nah, kekurangan biotin itu bisa bikin kulit kita tuh kering, bersisik, kemerahan gitu kan. Dan kalau misalnya kuku kita itu juga bisa yang rapuh banget, gampang patah. Rambut tuh bahkan bisa rontok kalau misalnya kamu kekurangan biotin. Actually, that's what happened to me. Kuku saya tuh emang rapuh banget, gampang banget patah. Rambut saya juga agak-agak mulai rontok gitu. Makanya saya juga rutin sebenarnya minum vitamin B kompleks. Nah, bonusnya vitamin B itu juga bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh, bisa mengurangi stres juga, dan menghilangkan kayak kram-kram gitu. Nah, kalau saya tuh yang murah-murah aja. Jadi saya sebenarnya minum suplemennya itu ini Neurobion yang isinya tuh ada vitamin B1, B6 dan B12. Ini gampang banget ditemukannya dan relatif murah gitu ya. And I consume this every day. Dan FYI aja, vitamin B itu juga bisa kita gunakan secara topikal. Biasanya bentuknya niacin alias niacinamide. Itu juga vitamin B. Jadi sama kayak vitamin C, lebih bagus lagi kalau misalnya kamu pakai vitamin B ke kulit tapi juga mengkonsumsi makanan atau suplemen yang tinggi akan kandungan vitamin B-nya, terutama B6 dan juga B12. Suplemen yang juga bisa kamu cari atau bisa kamu konsumsi, terutama kalau problem kulit kamu adalah jerawat, ini adalah zinc. Ya pasti kamu udah familiar lah ya. Jadi zinc itu tuh bisa mengurangi produksi dihidrotestosteron, which is dia tuh sering kayak menyumbat pori-pori, terus juga menyebabkan inflamasi yang biasanya menyebabkan jerawat. Makanya memang disarankan kalau kamu punya jerawat itu kamu mengkonsumsi zinc secara rutin, terutama kalau misalnya memang kamu nggak bisa dapetin lewat sumber alaminya dengan suplemen. Kalau ini saya nggak punya contohnya ya, tapi kalau misalnya kamu ke drugstore itu dengan berbagai macam suplemen yang ada itu paling gampang juga dapetin suplemen zinc, atau kadang-kadang suplemen zincnya itu juga dicampur dengan vitamin atau mineral lainnya gitu. Jadi terserah kamu mau emang cuma beli zincnya doang atau kamu mau cari suplemen yang udah multivitamin gitu atau multimineral. Satu lagi suplemen yang bisa kamu konsumsi itu yang mengandung essential fatty acids atau asam lemak, yang biasanya sih yang bagus buat kulit itu omega 3 dan juga omega 6. Kalau tubuh kita kekurangan asam lemak jenis ini, itu biasanya kulit kita itu jadi mudah kering, mudah iritasi, sering juga terjadi peradangan, terus muncul juga whiteheads, blackheads, bahkan jerawat. Essential fatty acids itu memang dibutuhkan oleh badan kita untuk membantu memproduksi minyak alami kulit yang memang dibutuhkan untuk sebagai perlindungan kulit kita. Nah, omega 3 dan omega 6 itu tuh sebenarnya banyak ya makanan yang memang mengandung essential fatty acid ini. Ada ikan-ikanan, beberapa jenis sayuran, kalau saya nggak salah juga kacang-kacangan gitu ya. Jadi kamu googling aja pasti kamu dapetin sumber-sumber alaminya. Cuma kalau misalnya kamu mau menambah lagi atau kamu mau make sure bahwa you have enough omega 3 dan omega 6, kamu juga bisa bantu dengan suplemen. Salah satu sumber omega 6 yang baik itu adalah evening primrose oil. Selain sumber omega 6, evening primrose oil ini juga mengandung GLA, jadi itu tuh semacam asam amino yang fungsinya itu bisa meredakan peradangan, udah gitu dia juga bisa menenangkan dan juga memperkuat lapisan pelindung kulit kita, dia juga bisa meredakan kemerahan juga, dia juga bisa membantu penyembuhan luka di kulit kita. Evening primrose oil bonusnya adalah bisa membantu untuk meredakan gejala PMS. Jadi kalau misalnya kamu PMS-nya tuh suka sakit kepala, atau misalnya kram atau macam-macam lah ya biasanya ya gejala PMS. Nah, evening primrose oil itu membantu banget, jadi itu jadi bonus. Evening primrose oil ini juga tipe suplemen yang lumayan mudah ditemukan,
Ada berbagai macam brand, berbagai macam merek, jadi kamu tinggal pilih aja sesuai kebutuhan atau sesuai budget kamu. Nah, kalau biasanya kita cari sumber omega 3 itu kan orang-orang tuh mau konsumsinya fish oil gitu ya. Kamu pasti sering denger deh kalau misalnya fish oil tuh katanya juga bagus untuk kulit. Kali ini selain fish oil, saya juga mau cerita mengenai krill oil. Krill oil ini tuh sebenarnya minyak yang diambil dari satu hewan laut gitu ya, binatang laut yang dia tuh kecil-kecil banget, bentuknya kayak udang gitu. Dan biasanya krill ini tuh adalah makanannya ikan besar. Jadi kayak ikan paus, ikan hiu, itu makanannya tuh si krill ini. Krill oil itu tuh katanya lebih mudah diserap oleh tubuh kita daripada fish oil gitu. Jadi emang lebih bagus katanya ya. Nah, terus dia tuh juga mengandung satu jenis karoten yang namanya astaxanthin yang dia tuh bahkan bisa membantu menyembuhkan peradangan dan juga jerawat. Krill oil itu juga punya kandungan antioksidan yang tinggi, terus dia juga mempunyai kandungan fosfolipid yang tinggi, which is itu fungsinya itu adalah untuk memberikan hidrasi ke kulit dan juga memperkuat jaringan pelindung kulit. Terus katanya nih krill oil itu juga tingkat merkurinya tuh jauh lebih kecil dibandingkan ikan lainnya. Nah, jadi krill oil ini satu jenis suplemen yang sangat bisa kamu consider untuk konsumsi ya, terutama kalau kamu itu tadi punya masalah dengan jerawat. Setahu saya, salah satu perusahaan yang punya suplemen krill oil yang bagus itu adalah Kalbe, H2 Health and Happiness. Saya pernah lihat soalnya, tapi kayaknya sih brand lain juga ada ya. Yang berikutnya adalah kolagen. Nah, kolagen ini kan sebenarnya sejenis protein yang dia itu saling terkoneksi gitu ya. Yang fungsinya itu adalah untuk membantu penyembuhan luka di kulit kita. Kolagen itu membutuhkan asam amino untuk terus berproduksi. Nah, semakin bertambah umur kita, produksi kolagen itu memang menurun gitu. Jadi sebenarnya kulit kita tuh 75% itu kolagen, sementara sejak kita umur 20 tahun, produksi kolagen kita itu berkurang 1,5% setiap tahunnya. Nah, semakin produksi kolagen itu berkurang, semakin produksinya menurun, jaringannya itu juga melemah, sehingga itulah yang menyebabkan kulit kita itu dan juga otot kita tuh kendur. Makanya kalau kita dengar kata-kata kolagen tuh biasanya kita kayak langsung, wah iya nih harus nih konsumsi kolagen, harus menggunakan skincare dengan kolagen, karena memang kenyataannya secara natural produksinya itu akan terus menurun dan kita kan semua nggak pengen ya kulitnya cepat kendur gitu kan. Nah, sebenarnya masih terjadi perdebatan ya, apakah dengan mengkonsumsi kolagen dalam bentuk apapun itu tuh beneran bisa membantu produksi alami kolagen di tubuh kita. Cuma ada satu penelitian di tahun 2008 yang dipublish oleh Archive Dermatological Research yang menyatakan atau membuktikan bahwa benar kalau kita mengkonsumsi kolagen dalam bentuk suplemen itu bisa meningkatkan produksi kolagen alami di tubuh kita, yang juga artinya dia tuh bisa meningkatkan kesehatan kulit. Cuma of course ini tuh bukan yang kamu minum seminggu terus langsung kelihatan kulit kamu lebih kenceng, nggak kayak gitu sih. Katanya sih efek yang bisa terlihat itu minimal banget tuh adalah setelah 2 bulan konsumsi. Jadi walaupun mungkin masih pro dan kontra antara apakah kolagen tuh beneran ngaruh apa enggak, kalau misalnya kamu pengen ya sekalian aja lah gitu ya minum suplemen yang emang bagus buat kulit, sebenarnya kolagen bisa juga sih kamu pertimbangkan, asal itu tadi ya minumnya rutin dan juga dalam jangka waktu yang lama. Nah, ada beberapa suplemen sih yang mengandung kolagen. Salah satunya tuh ini H2 Health and Happiness juga. Ini tuh dia mengandung namanya Colactive, which is itu tuh kolagen dan elastin yang berasal dari ikan gitu. Terus dia juga mengandung Hytolive, which is itu adalah olive oil sama vitamin C juga. Jadi ini dalam satu suplemen lumayan berbagai macam gitu ya isinya, yang emang semuanya itu targetnya adalah untuk kesehatan kulit kita. Jadi ini tuh belum saya minum, jadi saya belum bisa cerita banyak gitu ya, tapi baru mulai mau saya konsumsi secara rutin. Nanti kalau misalnya memang udah ada hasilnya saya akan update ke kalian. Cuma dari beberapa orang yang komen ke saya di Instagram bilang bahwa ini tuh katanya si H2 Health and Happiness yang Fair Skin ini tuh bagus banget. So we'll see ya nanti hasilnya seperti apa. Yang jelas tadi saya udah jelasin atau udah sebutin beberapa vitamin dan mineral dan juga asam lemak yang bisa kamu cari di produk suplemen yang mungkin kamu pengen konsumsi. Jadi silahkan aja dicari dan dipilih yang sesuai dengan kondisi kulit kamu dan juga efek yang kamu inginkan. Sekian sharing dari saya mengenai suplemen untuk kulit. Kalau misalnya kamu punya jenis suplemen lainnya yang udah rutin kamu konsumsi dan kamu udah melihat hasilnya, boleh dong share di comment box di bawah supaya teman-teman yang lain juga bisa baca, supaya saya juga bisa baca. Atau kalau misalnya kamu ada pertanyaan lain mengenai suplemen kulit, saya akan coba jawab. Boleh ditinggalin pertanyaannya di comment box di bawah. I hope this video has been
been helpful to you, thank you for watching. I wish you a beautiful Sunday. I'll see you at the next one. Bye! Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain sama kalian ke saya adalah, Kak, sebenarnya perlu nggak sih kita mengkonsumsi suplemen untuk kulit? Nah, ini pertanyaan yang menarik banget menurut saya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengulik atau mencari tahu lebih banyak tentang pentingnya suplemen untuk kesehatan kulit kita. Pengen tahu jawabannya apa? Penting atau nggak penting? Tonton terus videonya ya. Kan lumayan sering bilang ya bahwa saya itu termasuk orang yang percaya bahwa yang namanya kecantikan dan kesehatan kulit itu tuh nggak bisa hanya dengan satu cara aja. Jadi it has to be a holistic approach. Maksudnya approach-nya tuh harus dari berbagai macam cara gitu ya. Karena kondisi kulit itu benar-benar ditentukan dari kesehatan kita in general gitu ya. Jadi emang kita harus perhatikan banget apa yang kita makan, harus perhatikan banget tingkat stres kita, terus juga menghindari kayak sinar matahari, terus polusi, udah gitu juga harus istirahat yang cukup, harus bahagia gitu. Itu tuh semua tuh ada pengaruhnya ke kondisi kulit kita in general. Nah, tubuh kita itu kan butuh berbagai macam nutrisi gitu kan. Kita butuh macronutrients and micronutrients. Kita butuh vitamin, kita butuh mineral gitu. Idealnya semua nutrisi yang bagus untuk badan kita itu kita dapatkan dari sumber naturalnya alias makanannya gitu ya. Jadi vitaminnya, mineralnya segala macam tuh kita dapetin dari sumber-sumber aslinya gitu kan. Tapi kenyataannya memang banyak banget vitamin dan mineral yang agak kurang kita konsumsinya gitu ya. Nah, disitulah kita butuh yang namanya suplemen. Nah, jadi sebenarnya untuk kulit juga sama aja ya, kurang lebih gitu. Jadi suplemen yang kita konsumsi itu tuh adalah sebenarnya hal-hal yang sebaiknya kita cari dulu sumber alaminya gitu. Jadi kita konsumsi dulu sumber alaminya. Contohnya, kalau memang kulit kita tuh membutuhkan vitamin C, sebaiknya sih makanan yang kita konsumsi itu juga udah harus cukup vitamin C-nya. Atau misalnya kita butuh asam lemak, misalnya omega 3 atau omega 6, ya sebaiknya kita cari dulu sumber-sumber makanan yang kaya akan asam lemak tersebut tuh apa aja, dan kita berusaha untuk mengkonsumsinya dari hasil alaminya gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata jumlahnya masih belum cukup juga gitu, jadi ya nggak apa-apa, kita tambah dengan yang namanya suplemen. Satu lagi nih, alasan untuk mengkonsumsi suplemen untuk kulit kita, biasanya kalau misalnya kulit wajah itu kan kita juga emang rutin ya merawatnya, dan dengan berbagai macam produk gitu kan, dari mulai produk cleansernya, moisturizer, eksfoliasi, produk-produk yang melindungi kulit dari sinar matahari, jadi benar-benar berbagai macam produk. Sementara kalau untuk kulit badan, kita nggak pakai produk sebanyak itu. Makanya sering kan yang terjadi adalah kulit kita tuh kelembapannya terjaga dengan baik sekali, tapi the rest of our body, kayak kulit tangan atau kulit kaki terutama, itu kering banget gitu. Kenapa? Karena memang kita emang mau nggak mau harus mengakui we don't usually take care of our skin in our body the way we treat or the way we take care of our facial skin. Padahal kan yang namanya kesehatan dan kecantikan kulit yang badan pun juga harusnya sama pentingnya ya. Apalagi kan badan ini bagiannya tuh lebih besar gitu daripada wajah kita. Nah, disinilah suplemen untuk kulit itu bisa membantu juga, karena kalau misalnya kamu emang pakai produknya juga nggak sebanyak di muka, paling nggak pada saat kita mengkonsumsi suplemen untuk kulit itu kan, itu dia efeknya nggak cuma ke muka aja ya, tapi ke badan juga. Nah, sekarang kamu udah tahu pentingnya mengkonsumsi suplemen untuk menjaga kesehatan kulit. Pertanyaannya adalah suplemen yang mana yang harus kita minum gitu kan, karena memang ada banyak banget jenisnya. Udah banyak perusahaan yang mengeluarkan suplemen yang khusus ditargetkan untuk menjaga kesehatan kulit. Tapi di luar dari itu juga sebenarnya banyak banget suplemen di luar sana yang bisa kita pilih, yang sebenarnya dia tuh bagus untuk kesehatan badan kita juga, tapi ada efeknya ke kulit kita juga. Jujur aja, saya sendiri juga bukan tipe orang yang memang mengkonsumsi suplemen khusus untuk kulit gitu. Jadi memang saya konsumsi suplemen, tapi itu tuh sebenarnya lebih untuk kesehatan saya in general, tapi yang memang ada efeknya ke kulit. Jadi di video kali ini saya akan kasih tahu beberapa jenis vitamin dan mineral yang bisa kita konsumsi dalam bentuk suplemen yang efeknya tuh bagus untuk kulit kamu. Nanti tinggal kita pilih aja sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Dari beberapa suplemen ini ada yang emang udah saya rutin konsumsi, ada yang baru mau mulai, ada yang belum sama sekali.
Kalau kita ngomongin suplemen yang paling simple, paling gampang, dan paling mudah ditemukan itu pasti adalah ngomongin vitamin C dan juga E. Vitamin C dan E itu udah terbukti bisa membantu mengatasi efek buruk dari sinar matahari. Vitamin C dan E itu kan antioksidan ya, jadi artinya emang dia punya sifat yang bisa menangkal efek radikal bebas, terutama yang berhubungan dengan rusaknya kolagen dan elastin di kulit kita. Kolagen dan elastin itu kan efeknya kalau misalnya dia makin lama rusak itu tuh kan kulit kita makin mengendur, nggak kencang gitu kan. Nah ini bisa banget efeknya itu dibantu oleh vitamin C dan juga E. And of course vitamin C dan E, terutama vitamin C ya, itu kan juga satu jenis vitamin yang emang bisa juga meningkatkan imunitas badan kita. Jadi kalau bisa kamu carilah makanan yang kaya akan vitamin C dan E-nya, tapi kalau kamu ngerasa masih kurang, boleh banget kamu tambah dengan suplemen. Kayaknya sih nggak usah saya jelasin ya suplemen yang mana, pasti kamu bisa cari sendiri gitu kan. Saya sendiri minum vitamin C itu yang kayak gini suplemennya. It's actually very straightforward, nggak ada macam-macamnya gitu ya. Isinya benar-benar cuma vitamin C aja dan ini tuh 500 mg. Dokter saya sih menyarankan nggak lebih dari 500 mg per hari minum vitamin C ini. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kamu, karena ada beberapa dari kamu yang nanya, Kak, lebih bagus mana sih sebenarnya minum vitamin C dalam bentuk suplemen atau mengaplikasikannya secara topikal? Jawabannya adalah keduanya. Jadi kalau bisa, kamu lakukan bersamaan keduanya, karena penggunaan vitamin C secara topikal pun lewat skincare itu udah terbukti banyak banget manfaatnya untuk kulit gitu. Jadi kalau bisa dua-duanya, why not? Yang kedua, yang juga bagus sebenarnya untuk kulit kita itu adalah vitamin B kompleks ya, terutama B6 dan juga B12. Jadi sebenarnya yang kita cari dari vitamin B itu tuh adalah biotin. Ini tuh sebenarnya sangat penting karena dia itu bisa memperkuat sel kulit kita, udah gitu kuku, rambut juga gitu. Jadi biotin inilah yang berperan untuk membuat kulit kita sehat, rambut kita juga kuat, kuku kita juga kuat. Nah, kekurangan biotin itu bisa bikin kulit kita tuh kering, bersisik, kemerahan gitu kan. Dan kalau misalnya kuku kita itu juga bisa yang rapuh banget, gampang patah. Rambut tuh bahkan bisa rontok kalau misalnya kamu kekurangan biotin. Actually, that's what happened to me. Kuku saya tuh emang rapuh banget, gampang banget patah. Rambut saya juga agak-agak mulai rontok gitu. Makanya saya juga rutin sebenarnya minum vitamin B kompleks. Nah, bonusnya vitamin B itu juga bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh, bisa mengurangi stres juga, dan menghilangkan kayak kram-kram gitu. Nah, kalau saya tuh yang murah-murah aja. Jadi saya sebenarnya minum suplemennya itu ini Neurobion yang isinya tuh ada vitamin B1, B6 dan B12. Ini gampang banget ditemukannya dan relatif murah gitu ya. And I consume this every day. Dan FYI aja, vitamin B itu juga bisa kita gunakan secara topikal. Biasanya bentuknya niacin alias niacinamide. Itu juga vitamin B. Jadi sama kayak vitamin C, lebih bagus lagi kalau misalnya kamu pakai vitamin B ke kulit tapi juga mengkonsumsi makanan atau suplemen yang tinggi akan kandungan vitamin B-nya, terutama B6 dan juga B12. Suplemen yang juga bisa kamu cari atau bisa kamu konsumsi, terutama kalau problem kulit kamu adalah jerawat, ini adalah zinc. Ya pasti kamu udah familiar lah ya. Jadi zinc itu tuh bisa mengurangi produksi dihidrotestosteron, which is dia tuh sering kayak menyumbat pori-pori, terus juga menyebabkan inflamasi yang biasanya menyebabkan jerawat. Makanya memang disarankan kalau kamu punya jerawat itu kamu mengkonsumsi zinc secara rutin, terutama kalau misalnya emang kamu nggak bisa dapetin lewat sumber alaminya dengan suplemen. Kalau ini saya nggak punya contohnya ya, tapi kalau misalnya kamu ke drugstore itu dengan berbagai macam suplemen yang ada itu paling gampang juga dapetin suplemen zinc, atau kadang-kadang suplemen zincnya itu juga dicampur dengan vitamin atau mineral lainnya gitu. Jadi terserah kamu mau emang cuma beli zincnya doang atau kamu mau cari suplemen yang udah multivitamin gitu atau multimineral. Satu lagi suplemen yang bisa kamu konsumsi itu yang mengandung essential fatty acids atau asam lemak, yang biasanya sih yang bagus buat kulit itu omega 3 dan juga omega 6. Kalau tubuh kita kekurangan asam lemak jenis ini, itu biasanya kulit kita itu jadi mudah kering, mudah iritasi, sering juga terjadi peradangan, terus muncul juga whiteheads, blackheads, bahkan jerawat. Essential fatty acids itu memang dibutuhkan oleh badan kita untuk membantu memproduksi minyak alami kulit yang memang dibutuhkan untuk sebagai perlindungan kulit kita. Nah, omega 3 dan omega 6 itu tuh sebenarnya banyak ya makanan yang memang mengandung essential fatty acid ini. Ada ikan-ikanan, beberapa jenis sayuran, kalau saya nggak salah juga kacang-kacangan gitu ya. Jadi kamu googling aja pasti kamu dapetin sumber-sumber alaminya. Cuma kalau misalnya kamu mau menambah lagi atau kamu mau make sure bahwa you have enough omega 3 dan omega 6, kamu juga bisa bantu dengan suplemen. Salah satu sumber omega 6 yang baik itu adalah evening primrose oil.
Selain sumber omega 6, evening primrose oil ini juga mengandung GLA, jadi itu tuh semacam asam amino yang fungsinya itu bisa meredakan peradangan, udah gitu dia juga bisa menenangkan dan juga memperkuat lapisan pelindung kulit kita, dia juga bisa meredakan kemerahan juga, dia juga bisa membantu penyembuhan luka di kulit kita. Evening primrose oil bonusnya adalah bisa membantu untuk meredakan gejala PMS. Jadi kalau misalnya kamu PMS-nya tuh suka sakit kepala atau misalnya kram atau macam-macam ya biasanya ya gejala PMS. Nah, evening primrose oil itu membantu banget. Jadi itu jadi bonus. Evening primrose oil ini juga tipe suplemen yang lumayan mudah ditemukan. Ada berbagai macam brand, berbagai macam merek. Jadi kamu tinggal pilih aja sesuai kebutuhan atau sesuai budget kamu. Nah, kalau biasanya kita cari sumber omega 3 itu kan orang-orang tuh mengkonsumsinya fish oil gitu ya. Kamu pasti sering denger deh kalau misalnya fish oil tuh katanya juga bagus untuk kulit. Kali ini selain fish oil, saya juga mau cerita mengenai krill oil. Krill oil ini tuh sebenarnya minyak yang diambil dari satu hewan laut gitu ya, binatang laut yang dia tuh kecil-kecil banget, bentuknya kayak udang gitu. Dan biasanya krill ini tuh adalah makanannya ikan besar. Jadi kayak ikan paus, ikan hiu, itu makanannya tuh si krill ini. Krill oil itu tuh katanya lebih mudah diserap oleh tubuh kita daripada fish oil gitu. Jadi emang lebih bagus katanya ya. Nah, terus dia tuh juga mengandung satu jenis karoten yang namanya astaxanthin yang dia tuh bahkan bisa membantu menyembuhkan peradangan dan juga jerawat. Krill oil itu juga punya kandungan antioksidan yang tinggi, terus dia juga mempunyai kandungan fosfolipid yang tinggi, which is itu fungsinya itu adalah untuk memberikan hidrasi ke kulit dan juga memperkuat jaringan pelindung kulit. Terus katanya nih krill oil itu juga tingkat merkurinya tuh jauh lebih kecil dibandingkan ikan lainnya. Nah, jadi krill oil ini satu jenis suplemen yang sangat bisa kamu consider untuk konsumsi ya, terutama kalau kamu itu tadi punya masalah dengan jerawat. Setahu saya, salah satu perusahaan yang punya suplemen krill oil yang bagus itu adalah Kalbe, H2 Health and Happiness. Saya pernah lihat soalnya, tapi kayaknya sih brand lain juga ada ya. Yang berikutnya adalah kolagen. Nah, kolagen ini kan sebenarnya sejenis protein yang dia itu saling terkoneksi gitu ya. Yang fungsinya itu adalah untuk membantu penyembuhan luka di kulit kita. Kolagen itu membutuhkan asam amino untuk terus berproduksi. Nah, semakin bertambah umur kita, produksi kolagen itu memang menurun gitu. Jadi sebenarnya kulit kita tuh 75% itu kolagen, sementara sejak kita umur 20 tahun, produksi kolagen kita itu berkurang 1,5% setiap tahunnya. Nah, semakin produksi kolagen itu berkurang, semakin produksinya menurun, jaringannya itu juga melemah, sehingga itulah yang menyebabkan kulit kita itu dan juga otot kita tuh kendur. Makanya kalau kita dengar kata-kata kolagen tuh biasanya kita kayak langsung, wah iya nih harus nih konsumsi kolagen, harus menggunakan skincare dengan kolagen, karena memang kenyataannya secara natural produksinya itu akan terus menurun dan kita kan semua nggak pengen ya kulitnya cepat kendur gitu kan. Nah, sebenarnya masih terjadi perdebatan ya, apakah dengan mengkonsumsi kolagen dalam bentuk apapun itu tuh beneran bisa membantu produksi alami kolagen di tubuh kita. Cuma ada satu penelitian di tahun 2008 yang dipublish oleh Archive Dermatological Research yang menyatakan atau membuktikan bahwa benar kalau kita mengkonsumsi kolagen dalam bentuk suplemen itu bisa meningkatkan produksi kolagen alami di tubuh kita, yang juga artinya dia tuh bisa meningkatkan kesehatan kulit. Cuma of course ini tuh bukan yang kamu minum seminggu terus langsung kelihatan kulit kamu lebih kenceng, nggak kayak gitu sih. Katanya sih efek yang bisa terlihat itu minimal banget tuh adalah setelah 2 bulan konsumsi. Jadi walaupun mungkin masih pro dan kontra antara apakah kolagen tuh beneran ngaruh apa enggak, kalau misalnya kamu pengen ya sekalian aja lah gitu ya minum suplemen yang emang bagus buat kulit, sebenarnya kolagen bisa juga sih kamu pertimbangkan, asal itu tadi ya minumnya rutin dan juga dalam jangka waktu yang lama. Nah, ada beberapa suplemen sih yang mengandung kolagen. Salah satunya tuh ini H2 Health and Happiness juga. Ini tuh dia mengandung namanya Colactive, which is itu tuh kolagen dan elastin yang berasal dari ikan gitu. Terus dia juga mengandung Hytolive, which is itu adalah olive oil sama vitamin C juga. Jadi ini dalam satu suplemen lumayan berbagai macam gitu ya isinya, yang emang semuanya itu targetnya adalah untuk kesehatan kulit kita. Jadi ini tuh belum saya minum, jadi saya
saya belum bisa cerita banyak gitu ya, tapi baru mulai mau saya konsumsi secara rutin. Nanti kalau misalnya memang udah ada hasilnya, saya akan update ke kalian. Cuma dari beberapa orang yang komen ke saya di Instagram bilang bahwa ini tuh katanya si H2 Health and Happiness yang Fair Skin ini tuh bagus banget. So we'll see ya nanti hasilnya seperti apa. Yang jelas, tadi saya udah jelasin atau udah sebutin beberapa vitamin dan mineral dan juga asam lemak yang bisa kamu cari di produk suplemen yang mungkin kamu pengen konsumsi. Jadi silahkan aja dicari dan dipilih yang sesuai dengan kondisi kulit kamu dan juga efek yang kamu inginkan. Sekian sharing dari saya mengenai suplemen untuk kulit. Kalau misalnya kamu punya jenis suplemen lainnya yang udah rutin kamu konsumsi dan kamu udah melihat hasilnya, boleh dong share di comment box di bawah supaya teman-teman yang lain juga bisa baca, supaya saya juga bisa baca. Atau kalau misalnya kamu ada pertanyaan lain mengenai suplemen kulit, saya akan coba jawab. Boleh ditinggalin pertanyaannya di comment box di bawah. I hope this video has been helpful to you. Thank you for watching. I wish you a beautiful Sunday. I'll see you at the next one. Bye! Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain sama kalian ke saya adalah, Kak, sebenarnya perlu nggak sih kita mengkonsumsi suplemen untuk kulit? Nah, ini pertanyaan yang menarik banget menurut saya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengulik atau mencari tahu lebih banyak tentang pentingnya suplemen untuk kesehatan kulit kita. Pengen tahu jawabannya apa? Penting atau nggak penting? Tonton terus videonya ya. Kan lumayan sering bilang ya bahwa saya itu termasuk orang yang percaya bahwa yang namanya kecantikan dan kesehatan kulit itu tuh nggak bisa hanya dengan satu cara aja. Jadi it has to be a holistic approach. Maksudnya approach-nya tuh harus dari berbagai macam cara gitu ya. Karena kondisi kulit itu benar-benar ditentukan dari kesehatan kita in general gitu ya. Jadi emang kita harus perhatikan banget apa yang kita makan, harus perhatikan banget tingkat stres kita, terus juga menghindari kayak sinar matahari, terus polusi, udah gitu juga harus istirahat yang cukup, harus bahagia gitu. Itu tuh semua tuh ada pengaruhnya ke kondisi kulit kita in general. Nah, tubuh kita itu kan butuh berbagai macam nutrisi gitu kan. Kita butuh macronutrients and micronutrients. Kita butuh vitamin, kita butuh mineral gitu. Idealnya semua nutrisi yang bagus untuk badan kita itu kita dapatkan dari sumber naturalnya alias makanannya gitu ya. Jadi vitaminnya, mineralnya segala macam tuh kita dapetin dari sumber-sumber aslinya gitu kan. Tapi kenyataannya memang banyak banget vitamin dan mineral yang agak kurang kita konsumsinya gitu ya. Nah, disitulah kita butuh yang namanya suplemen. Nah, jadi sebenarnya untuk kulit juga sama aja ya, kurang lebih gitu. Jadi suplemen yang kita konsumsi itu tuh adalah sebenarnya hal-hal yang sebaiknya kita cari dulu sumber alaminya gitu. Jadi kita konsumsi dulu sumber alaminya. Contohnya, kalau memang kulit kita tuh membutuhkan vitamin C, sebaiknya sih makanan yang kita konsumsi itu juga udah harus cukup vitamin C-nya. Atau misalnya kita butuh asam lemak, misalnya omega 3 atau omega 6, ya sebaiknya kita cari dulu sumber-sumber makanan yang kaya akan asam lemak tersebut tuh apa aja, dan kita berusaha untuk mengkonsumsinya dari hasil alaminya gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata jumlahnya masih belum cukup juga gitu, jadi ya nggak apa-apa, kita tambah dengan yang namanya suplemen. Satu lagi nih, alasan untuk mengkonsumsi suplemen untuk kulit kita, biasanya kalau misalnya kulit wajah itu kan kita juga emang rutin ya merawatnya, dan dengan berbagai macam produk gitu kan, dari mulai produk cleansernya, moisturizer, eksfoliasi, produk-produk yang melindungi kulit dari sinar matahari, jadi benar-benar berbagai macam produk. Sementara kalau untuk kulit badan, kita nggak pakai produk sebanyak itu. Makanya sering kan yang terjadi adalah kulit kita tuh kelembapannya terjaga dengan baik sekali, tapi the rest of our body kayak kulit tangan atau kulit kaki terutama itu kering banget gitu. Kenapa? Karena memang kita emang mau nggak mau harus mengakui we don't usually take care of our skin in our body the way we treat or the way we take care of our facial skin. Padahal kan yang namanya kesehatan dan kecantikan kulit yang badan pun juga harusnya sama pentingnya ya. Apalagi kan badan ini bagiannya tuh lebih besar gitu daripada wajah kita. Nah, di sinilah suplemen untuk kulit
kulit itu bisa membantu juga, karena kalau misalnya kamu emang pakai produknya juga nggak sebanyak di muka, paling nggak pada saat kita mengkonsumsi suplemen untuk kulit itu kan, itu dia efeknya nggak cuma ke muka aja ya, tapi ke badan juga. Nah, sekarang kamu udah tahu pentingnya mengkonsumsi suplemen untuk menjaga kesehatan kulit. Pertanyaannya adalah suplemen yang mana yang harus kita minum gitu kan, karena memang ada banyak banget jenisnya. Udah banyak perusahaan yang mengeluarkan suplemen yang khusus ditargetkan untuk menjaga kesehatan kulit. Tapi di luar dari itu juga sebenarnya banyak banget suplemen di luar sana yang bisa kita pilih, yang sebenarnya dia tuh bagus untuk kesehatan badan kita juga, tapi ada efeknya ke kulit kita juga. Jujur aja, saya sendiri juga bukan tipe orang yang memang mengkonsumsi suplemen khusus untuk kulit gitu. Jadi memang saya konsumsi suplemen, tapi itu tuh sebenarnya lebih untuk kesehatan saya in general, tapi yang memang ada efeknya ke kulit. Jadi di video kali ini saya akan kasih tahu beberapa jenis vitamin dan mineral yang bisa kita konsumsi dalam bentuk suplemen yang efeknya tuh bagus untuk kulit kamu. Nanti tinggal kita pilih aja sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Dari beberapa suplemen ini ada yang emang udah saya rutin konsumsi, ada yang baru mau mulai, ada yang belum sama sekali. Kalau kita ngomongin suplemen yang paling simple, paling gampang, dan paling mudah ditemukan, itu pasti adalah ngomongin vitamin C dan juga E. Vitamin C dan E itu udah terbukti bisa membantu mengatasi efek buruk dari sinar matahari. Vitamin C dan E itu kan antioksidan ya, jadi artinya emang dia punya sifat yang bisa menangkal efek radikal bebas, terutama yang berhubungan dengan rusaknya kolagen dan elastin di kulit kita. Kolagen dan elastin itu kan efeknya, kalau misalnya dia makin lama rusak, itu tuh kan kulit kita makin mengendur, nggak kencang gitu kan. Nah, ini bisa banget efeknya itu dibantu oleh vitamin C dan juga E. And of course, vitamin C dan E, terutama vitamin C ya, itu kan juga satu jenis vitamin yang emang bisa juga meningkatkan imunitas badan kita. Jadi kalau bisa kamu carilah makanan yang kaya akan vitamin C dan E-nya, tapi kalau kamu ngerasa masih kurang, boleh banget kamu tambah dengan suplemen. Kayaknya sih nggak usah saya jelasin ya suplemen yang mana, pasti kamu bisa cari sendiri gitu kan. Saya sendiri minum vitamin C itu yang kayak gini suplemennya. It's actually very straightforward, nggak ada macam-macamnya gitu ya. Isinya benar-benar cuma vitamin C aja, dan ini tuh 500 mg. Dokter saya sih menyarankan nggak lebih dari 500 mg per hari minum vitamin C ini. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kamu, karena ada beberapa dari kamu yang nanya, lebih bagus mana sih sebenarnya minum vitamin C dalam bentuk suplemen atau mengaplikasikannya secara topikal? Jawabannya adalah keduanya. Jadi kalau bisa, kamu lakukan bersamaan keduanya, karena penggunaan vitamin C secara topikal pun lewat skincare itu udah terbukti banyak banget manfaatnya untuk kulit gitu. Jadi kalau bisa dua-duanya, why not? Yang kedua yang juga bagus sebenarnya untuk kulit kita itu adalah vitamin B kompleks ya, terutama B6 dan juga B12. Jadi sebenarnya yang kita cari dari vitamin B itu tuh adalah biotin. Ini tuh sebenarnya sangat penting karena dia itu bisa memperkuat sel kulit kita, udah gitu kuku, rambut juga gitu. Jadi biotin inilah yang berperan untuk membuat kulit kita sehat, rambut kita juga kuat, kuku kita juga kuat. Nah, kekurangan biotin itu bisa bikin kulit kita tuh kering, bersisik, kemerahan gitu kan. Dan kalau misalnya kuku kita itu juga bisa yang rapuh banget, gampang patah. Rambut tuh bahkan bisa rontok kalau misalnya kamu kekurangan biotin. Actually, that's what happened to me. Kuku saya tuh emang rapuh banget, gampang banget patah. Rambut saya juga agak-agak mulai rontok gitu. Makanya saya juga rutin sebenarnya minum vitamin B kompleks. Nah, bonusnya vitamin B itu juga bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh, bisa mengurangi stres juga, dan menghilangkan kayak kram-kram gitu. Nah, kalau saya tuh yang murah-murah aja. Jadi saya sebenarnya minum suplemennya itu ini Neurobion yang isinya tuh ada vitamin B1, B6 dan B12. Ini gampang banget ditemukannya dan relatif murah gitu ya. And I consume this every day. Dan FYI aja, vitamin B itu juga bisa kita gunakan secara topikal. Biasanya bentuknya niacin alias niacinamide. Itu juga vitamin B. Jadi sama kayak vitamin C, lebih bagus lagi kalau misalnya kamu pakai vitamin B ke kulit, tapi juga mengkonsumsi makanan atau suplemen yang tinggi akan kandungan vitamin B-nya, terutama B6 dan juga B12. Suplemen yang juga bisa kamu cari atau bisa kamu konsumsi, terutama kalau problem kulit kamu adalah jerawat, ini adalah zinc. Ya pasti kamu udah familiar lah ya. Jadi zinc itu tuh bisa mengurangi produksi dihidrotestosteron, which is dia tuh sering kayak menyumbat pori-pori, terus juga menyebabkan inflamasi yang biasanya menyebabkan jerawat. Makanya memang disarankan kalau kamu punya jerawat, itu kamu mengkonsumsi zinc secara rutin
terutama kalau misalnya emang kamu nggak bisa dapetin lewat sumber alaminya dengan suplemen. Kalau ini saya nggak punya contohnya ya, tapi kalau misalnya kamu ke drugstore itu dengan berbagai macam suplemen yang ada itu paling gampang juga dapetin suplemen zinc, atau kadang-kadang suplemen zincnya itu juga dicampur dengan vitamin atau mineral lainnya gitu. Jadi terserah kamu mau emang cuma beli zincnya doang atau kamu mau cari suplemen yang udah multivitamin gitu atau multimineral. Satu lagi suplemen yang bisa kamu konsumsi itu yang mengandung essential fatty acids atau asam lemak, yang biasanya sih yang bagus buat kulit itu omega 3 dan juga omega 6. Kalau tubuh kita kekurangan asam lemak jenis ini, itu biasanya kulit kita itu jadi mudah kering, mudah iritasi, sering juga terjadi peradangan, terus muncul juga whiteheads, blackheads, bahkan jerawat. Essential fatty acids itu memang dibutuhkan oleh badan kita untuk membantu memproduksi minyak alami kulit yang memang dibutuhkan untuk sebagai perlindungan kulit kita. Nah, omega 3 dan omega 6 itu tuh sebenarnya banyak ya makanan yang memang mengandung essential fatty acid ini. Ada ikan-ikanan, beberapa jenis sayuran, kalau saya nggak salah juga kacang-kacangan gitu ya. Jadi kamu googling aja pasti kamu dapetin sumber-sumber alaminya. Cuma kalau misalnya kamu mau menambah lagi atau kamu mau make sure bahwa you have enough omega 3 dan omega 6, kamu juga bisa bantu dengan suplemen. Salah satu sumber omega 6 yang baik itu adalah evening primrose oil. Selain sumber omega 6, evening primrose oil ini juga mengandung GLA, jadi itu tuh semacam asam amino yang fungsinya itu bisa meredakan peradangan, udah gitu dia juga bisa menenangkan dan juga memperkuat lapisan pelindung kulit kita, dia juga bisa meredakan kemerahan juga, dia juga bisa membantu penyembuhan luka di kulit kita. Evening primrose oil bonusnya adalah bisa membantu untuk meredakan gejala PMS. Jadi kalau misalnya kamu PMS-nya tuh suka sakit kepala, atau misalnya kram atau macam-macam lah ya biasanya ya gejala PMS. Nah, evening primrose oil itu membantu banget, jadi itu jadi bonus. Evening primrose oil ini juga tipe suplemen yang lumayan mudah ditemukan, ada berbagai macam brand, berbagai macam merek, jadi kamu tinggal pilih aja sesuai kebutuhan atau sesuai budget kamu. Nah, kalau biasanya kita cari sumber omega 3 itu kan orang-orang tuh mengkonsumsinya fish oil gitu ya. Kamu pasti sering denger deh kalau misalnya fish oil tuh katanya juga bagus untuk kulit. Kali ini selain fish oil, saya juga mau cerita mengenai krill oil. Krill oil ini sebenarnya minyak yang diambil dari satu hewan laut gitu ya, binatang laut yang dia tuh kecil-kecil banget, bentuknya kayak udang gitu. Dan biasanya krill ini tuh adalah makanannya ikan besar. Jadi kayak ikan paus, ikan hiu, itu makanannya tuh si krill ini. Krill oil itu tuh katanya lebih mudah diserap oleh tubuh kita daripada fish oil gitu. Jadi emang lebih bagus katanya ya. Nah, terus dia tuh juga mengandung satu jenis karoten yang namanya astaxanthin, yang dia tuh bahkan bisa membantu menyembuhkan peradangan dan juga jerawat. Krill oil itu juga punya kandungan antioksidan yang tinggi, terus dia juga mempunyai kandungan fosfolipid yang tinggi, which is itu fungsinya itu adalah untuk memberikan hidrasi ke kulit dan juga memperkuat jaringan pelindung kulit. Terus katanya nih krill oil itu juga tingkat merkurinya tuh jauh lebih kecil dibandingkan ikan lainnya. Nah, jadi krill oil ini satu jenis suplemen yang sangat bisa kamu consider untuk konsumsi ya, terutama kalau kamu itu tadi punya masalah dengan jerawat. Setahu saya, salah satu perusahaan yang punya suplemen krill oil yang bagus itu adalah Kalbe, H2 Health and Happiness. Saya pernah lihat soalnya, tapi kayaknya sih brand lain juga ada ya. Yang berikutnya adalah kolagen. Nah, kolagen ini kan sebenarnya sejenis protein yang dia itu saling terkoneksi gitu ya. Yang fungsinya itu adalah untuk membantu penyembuhan luka di kulit kita. Kolagen itu membutuhkan asam amino untuk terus berproduksi. Nah, semakin bertambah umur kita, produksi kolagen itu memang menurun gitu. Jadi sebenarnya kulit kita tuh 75% itu kolagen, sementara sejak kita umur 20 tahun, produksi kolagen kita itu berkurang 1,5% setiap tahunnya. Nah, semakin produksi kolagen itu berkurang, semakin produksinya menurun, jaringannya itu juga melemah, sehingga itulah yang menyebabkan kulit kita itu dan juga otot kita tuh kendur. Makanya kalau kita dengar kata-kata kolagen tuh biasanya kita kayak langsung, wah iya nih harus nih konsumsi kolagen, harus menggunakan skincare dengan kolagen, karena memang kenyataannya secara natural produksinya itu akan terus menurun dan kita kan semua nggak pengen ya kulitnya cepat kendur gitu kan. Nah, sebenarnya masih terjadi perdebatan ya, apakah dengan mengkonsumsi kolagen dalam bentuk apapun itu beneran bisa membantu produksi alami kolagen di tubuh kita.
Cuma ada satu penelitian di tahun 2008 yang dipublish oleh Archive Dermatological Research yang menyatakan atau membuktikan bahwa benar kalau kita mengkonsumsi kolagen dalam bentuk suplemen itu bisa meningkatkan produksi kolagen alami di tubuh kita, yang juga artinya dia tuh bisa meningkatkan kesehatan kulit. Cuma of course ini tuh bukan yang kamu minum seminggu terus langsung kelihatan kulit kamu lebih kenceng, nggak kayak gitu sih. Katanya sih efek yang bisa terlihat itu minimal banget tuh adalah setelah 2 bulan konsumsi. Jadi walaupun mungkin masih pro dan kontra antara apakah kolagen tuh beneran ngaruh apa enggak, kalau misalnya kamu pengen ya sekalian aja lah gitu ya minum suplemen yang emang bagus buat kulit, sebenarnya kolagen bisa juga sih kamu pertimbangkan, asal itu tadi ya minumnya rutin dan juga dalam jangka waktu yang lama. Nah, ada beberapa suplemen sih yang mengandung kolagen. Salah satunya tuh ini H2 Health and Happiness juga. Ini tuh dia mengandung namanya Colactive, which is itu tuh kolagen dan elastin yang berasal dari ikan gitu. Terus dia juga mengandung Hytolive, which is itu adalah olive oil sama vitamin C juga. Jadi ini dalam satu suplemen lumayan berbagai macam gitu ya isinya, yang emang semuanya itu targetnya adalah untuk kesehatan kulit kita. Jadi ini tuh belum saya minum, jadi saya belum bisa coba banyak gitu ya, tapi baru mulai mau saya konsumsi secara rutin. Nanti kalau misalnya memang udah ada hasilnya saya akan update ke kalian. Cuma dari beberapa orang yang komen ke saya di Instagram bilang bahwa ini tuh katanya si H2 Health and Happiness yang Fair Skin ini tuh bagus banget. So we'll see ya nanti hasilnya seperti apa. Yang jelas tadi saya udah jelasin atau udah sebutin beberapa vitamin dan mineral dan juga asam lemak yang bisa kamu cari di produk suplemen yang mungkin kamu pengen konsumsi. Jadi silahkan aja dicari dan dipilih yang sesuai dengan kondisi kulit kamu dan juga efek yang kamu inginkan. Sekian sharing dari saya mengenai suplemen untuk kulit. Kalau misalnya kamu punya jenis suplemen lainnya yang udah rutin kamu konsumsi dan kamu udah melihat hasilnya, boleh dong share di comment box di bawah supaya teman-teman yang lain juga bisa baca, supaya saya juga bisa baca. Atau kalau misalnya kamu ada pertanyaan lain mengenai suplemen kulit, saya akan coba jawab. Boleh ditinggalin pertanyaannya di comment box di bawah. I hope this video has been helpful to you. Thank you for watching. I wish you a beautiful Sunday. I'll see you at the next one. Bye! Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain sama kalian ke saya adalah, Kak, sebenarnya perlu nggak sih kita mengkonsumsi suplemen untuk kulit? Nah, ini pertanyaan yang menarik banget menurut saya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengulik atau mencari tahu lebih banyak tentang pentingnya suplemen untuk kesehatan kulit kita. Pengen tahu jawabannya apa? Penting atau nggak penting? Tonton terus videonya ya. Kan lumayan sering bilang ya bahwa saya itu termasuk orang yang percaya bahwa yang namanya kecantikan dan kesehatan kulit itu tuh nggak bisa hanya dengan satu cara aja. Jadi it has to be a holistic approach. Maksudnya approach-nya tuh harus dari berbagai macam cara gitu ya. Karena kondisi kulit itu benar-benar ditentukan dari kesehatan kita in general gitu ya. Jadi emang kita harus perhatikan banget apa yang kita makan, harus perhatikan banget tingkat stres kita, terus juga menghindari kayak sinar matahari, terus polusi, udah gitu juga harus istirahat yang cukup, harus bahagia gitu. Itu tuh semua tuh ada pengaruhnya ke kondisi kulit kita in general. Nah, tubuh kita itu kan butuh berbagai macam nutrisi gitu kan. Kita butuh macronutrients and micronutrients. Kita butuh vitamin, kita butuh mineral gitu. Idealnya semua nutrisi yang bagus untuk badan kita itu kita dapatkan dari sumber naturalnya alias makanannya gitu ya. Jadi vitaminnya, mineralnya segala macam tuh kita dapetin dari sumber-sumber aslinya gitu kan. Tapi kenyataannya memang banyak banget vitamin dan mineral yang agak kurang kita konsumsinya gitu ya. Nah, disitulah kita butuh yang namanya suplemen. Nah, jadi sebenarnya untuk kulit juga sama aja ya, kurang lebih gitu. Jadi suplemen yang kita konsumsi itu tuh adalah sebenarnya hal-hal yang sebaiknya kita cari dulu sumber alaminya gitu. Jadi kita konsumsi dulu sumber alaminya. Contohnya, kalau memang kulit kita tuh membutuhkan vitamin C, sebaiknya sih makanan yang kita konsumsi itu juga udah harus cukup vitamin C-nya. Atau misalnya kita butuh asam lemak, misalnya omega 3 atau omega 6, ya sebaiknya kita cari dulu sumber-sumber makanan yang kaya akan asam lemak tersebut tuh apa aja, dan kita berusaha untuk mengkonsumsinya dari hasil alaminya gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata jumlahnya masih belum cukup juga gitu,
Jadi ya nggak apa-apa, kita tambah dengan yang namanya suplemen. Satu lagi nih, alasan untuk mengkonsumsi suplemen untuk kulit kita. Biasanya kalau misalnya kulit wajah itu kan kita juga emang rutin ya merawatnya, dan dengan berbagai macam produk gitu kan. Dari mulai produk cleansernya, moisturizer, eksfoliasi, produk-produk yang melindungi kulit dari sinar matahari. Jadi benar-benar berbagai macam produk. Sementara kalau untuk kulit badan, kita nggak pakai produk sebanyak itu. Makanya sering kan yang terjadi adalah kulit kita tuh kelembapannya terjaga dengan baik sekali, tapi the rest of our body kayak kulit tangan atau kulit kaki terutama itu kering banget gitu. Kenapa? Karena memang kita emang mau nggak mau harus mengakui we don't usually take care of our skin in our body the way we treat or the way we take care of our facial skin. Padahal kan yang namanya kesehatan dan kecantikan kulit yang badan pun juga harusnya sama pentingnya ya. Apalagi kan badan ini bagiannya tuh lebih besar gitu daripada wajah kita. Nah, disinilah suplemen untuk kulit itu bisa membantu juga, karena kalau misalnya kamu emang pakai produknya juga nggak sebanyak di muka, paling nggak pada saat kita mengkonsumsi suplemen untuk kulit itu kan, itu dia efeknya nggak cuma ke muka aja ya, tapi ke badan juga. Nah, sekarang kamu udah tahu pentingnya mengkonsumsi suplemen untuk menjaga kesehatan kulit. Pertanyaannya adalah suplemen yang mana yang harus kita minum gitu kan, karena memang ada banyak banget jenisnya, udah banyak perusahaan yang mengeluarkan suplemen yang khusus ditargetkan untuk menjaga kesehatan kulit. Tapi di luar dari itu juga sebenarnya banyak banget suplemen di luar sana yang bisa kita pilih, yang sebenarnya dia tuh bagus untuk kesehatan badan kita juga, tapi ada efeknya ke kulit kita juga. Jujur aja, saya sendiri juga bukan tipe orang yang memang mengkonsumsi suplemen khusus untuk kulit gitu. Jadi memang saya konsumsi suplemen, tapi itu tuh sebenarnya lebih untuk kesehatan saya in general, tapi yang memang ada efeknya ke kulit. Jadi di video kali ini saya akan kasih tahu beberapa jenis vitamin dan mineral yang bisa kita konsumsi dalam bentuk suplemen yang efeknya itu bagus untuk kulit kamu. Nanti tinggal kita pilih aja sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Dari beberapa suplemen ini ada yang emang udah saya rutin konsumsi, ada yang baru mau mulai, ada yang belum sama sekali. Kalau kita ngomongin suplemen yang paling simple, paling gampang, dan paling mudah ditemukan, itu pasti adalah ngomongin vitamin C dan juga E. Vitamin C dan E itu udah terbukti bisa membantu mengatasi efek buruk dari sinar matahari. Vitamin C dan E itu kan antioksidan ya, jadi artinya emang dia punya sifat yang bisa menangkal efek radikal bebas, terutama yang berhubungan dengan rusaknya kolagen dan elastin di kulit kita. Kolagen dan elastin itu kan efeknya kalau misalnya dia makin lama rusak, itu tuh kan kulit kita makin mengendur, nggak kencang gitu kan. Nah, ini bisa banget efeknya itu dibantu oleh vitamin C dan juga E. And of course, vitamin C dan E, terutama vitamin C ya, itu kan juga satu jenis vitamin yang emang bisa juga meningkatkan imunitas badan kita. Jadi kalau bisa kamu carilah makanan yang kaya akan vitamin C dan E-nya, tapi kalau kamu ngerasa masih kurang, boleh banget kamu tambah dengan suplemen. Kayaknya sih nggak usah saya jelasin ya suplemen yang mana, pasti kamu bisa cari sendiri gitu kan. Saya sendiri minum vitamin C itu yang kayak gini suplemennya. It's actually very straightforward, nggak ada macam-macamnya gitu ya. Isinya benar-benar cuma vitamin C aja, dan ini tuh 500 mg. Dokter saya sih menyarankan nggak lebih dari 500 mg per hari minum vitamin C ini. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kamu, karena ada beberapa dari kamu yang nanya, Kak, lebih bagus mana sih sebenarnya minum vitamin C dalam bentuk suplemen atau mengaplikasikannya secara topikal? Jawabannya adalah keduanya. Jadi kalau bisa, kamu lakukan bersamaan keduanya, karena penggunaan vitamin C secara topikal pun lewat skincare itu udah terbukti banyak banget manfaatnya untuk kulit gitu. Jadi kalau bisa dua-duanya, why not? Yang kedua, yang juga bagus sebenarnya untuk kulit kita itu adalah vitamin B kompleks ya, terutama B6 dan juga B12. Jadi sebenarnya kita cari dari vitamin B itu tuh adalah biotin. Ini tuh sebenarnya sangat penting karena dia itu bisa memperkuat sel kulit kita, udah gitu kuku, rambut juga gitu. Jadi biotin inilah yang berperan untuk membuat kulit kita sehat, rambut kita juga kuat, kuku kita juga kuat. Nah, kekurangan biotin itu bisa bikin kulit kita tuh kering, bersisik, kemerahan gitu kan. Dan kalau misalnya kuku kita itu juga bisa yang rapuh banget, gampang patah. Rambut tuh bahkan bisa rontok kalau misalnya kamu kekurangan biotin. Actually, that's what happened to me. Kuku saya tuh emang rapuh banget, gampang banget patah. Rambut saya juga agak-agak mulai rontok gitu. Makanya saya juga rutin sebenarnya minum vitamin B kompleks. Nah, bonusnya vitamin B itu juga bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh, bisa mengurangi stres juga, dan menghilangkan kayak kram-kram gitu. Nah, kalau saya tuh yang murah-murah aja. Jadi saya sebenarnya minum suplemennya itu ini Neurobion yang isinya tuh ada vitamin B1, B6 dan B12. Ini gampang banget ditemukannya dan
relatif murah gitu ya. And I consume this every day. Dan FYI aja, vitamin B itu juga bisa kita gunakan secara topikal. Biasanya bentuknya niacin alias niacinamide. Itu juga vitamin B. Jadi sama kayak vitamin C, lebih bagus lagi kalau misalnya kamu pakai vitamin B ke kulit tapi juga mengkonsumsi makanan atau suplemen yang tinggi akan kandungan vitamin B-nya, terutama B6 dan juga B12. Suplemen yang juga bisa kamu cari atau bisa kamu konsumsi, terutama kalau problem kulit kamu adalah jerawat, ini adalah zinc. Ya pasti kamu udah familiar lah ya. Jadi zinc itu tuh bisa mengurangi produksi dihidrotestosteron, which is dia tuh sering kayak menyumbat pori-pori, terus juga menyebabkan inflamasi yang biasanya menyebabkan jerawat. Makanya memang disarankan kalau kamu punya jerawat itu kamu mengkonsumsi zinc secara rutin, terutama kalau misalnya memang kamu nggak bisa dapetin lewat sumber alaminya dengan suplemen. Kalau ini saya nggak punya contohnya ya, tapi kalau misalnya kamu ke drugstore itu dengan berbagai macam suplemen yang ada itu paling gampang juga dapetin suplemen zinc, atau kadang-kadang suplemen zincnya itu juga dicampur dengan vitamin atau mineral lainnya gitu. Jadi terserah kamu mau emang cuma beli zincnya doang atau kamu mau cari suplemen yang udah multivitamin gitu atau multimineral. Satu lagi suplemen yang bisa kamu konsumsi itu yang mengandung essential fatty acids atau asam lemak, yang biasanya sih yang bagus buat kulit itu omega 3 dan juga omega 6. Kalau tubuh kita kekurangan asam lemak jenis ini, itu biasanya kulit kita itu jadi mudah kering, mudah iritasi, sering juga terjadi peradangan, terus muncul juga whiteheads, blackheads, bahkan jerawat. Essential fatty acids itu memang dibutuhkan oleh badan kita untuk membantu memproduksi minyak alami kulit yang memang dibutuhkan untuk sebagai perlindungan kulit kita. Nah, omega 3 dan omega 6 itu tuh sebenarnya banyak ya makanan yang mengandung essential fatty acid ini. Ada ikan-ikanan, beberapa jenis sayuran, kalau saya nggak salah juga kacang-kacangan gitu ya. Jadi kamu googling aja pasti kamu dapetin sumber-sumber alaminya. Cuma kalau misalnya kamu mau menambah lagi atau kamu mau make sure bahwa you have enough omega 3 dan omega 6, kamu juga bisa bantu dengan suplemen. Salah satu sumber omega 6 yang baik itu adalah evening primrose oil. Selain sumber omega 6, evening primrose oil ini juga mengandung GLA, jadi itu tuh semacam asam amino yang fungsinya itu bisa meredakan peradangan, udah gitu dia juga bisa menenangkan dan juga memperkuat lapisan pelindung kulit kita, dia juga bisa meredakan kemerahan juga, dia juga bisa membantu penyembuhan luka di kulit kita. Evening primrose oil bonusnya adalah bisa membantu untuk meredakan gejala PMS. Jadi kalau misalnya kamu PMS-nya tuh suka sakit kepala, atau misalnya kram atau macam-macam lah ya biasanya gejala PMS. Nah, evening primrose oil itu membantu banget, jadi itu jadi bonus. Evening primrose oil ini juga tipe suplemen yang lumayan mudah ditemukan, ada berbagai macam brand, berbagai macam merek, jadi kamu tinggal pilih aja sesuai kebutuhan atau sesuai budget kamu. Nah, kalau biasanya kita cari sumber omega 3 itu kan orang-orang tuh mengkonsumsinya fish oil gitu ya. Kamu pasti sering denger deh kalau misalnya fish oil tuh katanya juga bagus untuk kulit. Kali ini selain fish oil, saya juga mau cerita mengenai krill oil. Krill oil ini tuh sebenarnya minyak yang diambil dari satu hewan laut gitu ya, binatang laut yang dia tuh kecil-kecil banget, bentuknya kayak udang gitu. Dan biasanya krill ini tuh adalah makanannya ikan besar. Jadi kayak ikan paus, ikan hiu, itu makanannya tuh si krill ini. Krill oil itu tuh katanya lebih mudah diserap oleh tubuh kita daripada fish oil gitu. Jadi emang lebih bagus katanya ya. Nah, terus dia tuh juga mengandung satu jenis karoten yang namanya astaxanthin, yang dia tuh bahkan bisa membantu menyembuhkan peradangan dan juga jerawat. Krill oil itu juga punya kandungan antioksidan yang tinggi, terus dia juga mempunyai kandungan fosfolipid yang tinggi, which is itu fungsinya itu adalah untuk memberikan hidrasi ke kulit dan juga memperkuat jaringan pelindung kulit. Terus katanya nih krill oil itu juga tingkat merkurinya tuh jauh lebih kecil dibandingkan ikan lainnya. Nah, jadi krill oil ini satu jenis suplemen yang sangat bisa kamu consider untuk konsumsi ya, terutama kalau kamu itu tadi punya masalah dengan jerawat. Setahu saya, salah satu perusahaan yang punya suplemen krill oil yang bagus itu adalah Kalbe, H2 Health and Happiness. Saya pernah lihat soalnya, tapi kayaknya sih brand lain juga ada ya. Yang berikutnya adalah kolagen. Nah, kolagen ini kan sebenarnya sejenis protein yang dia itu saling terkoneksi gitu ya. Yang fungsinya itu adalah untuk membantu penyembuhan luka di kulit kita. Kolagen itu membutuhkan asam amino untuk terus berproduksi. Nah, semakin bertambah umur kita, produksi kolagen itu memang menurun gitu. Jadi sebenarnya kulit kita tuh 75% itu kolagen, sementara sejak kita umur 20 tahun, produksi kolagen kita itu berkurang 1,5% setiap tahunnya. Nah, semakin
produksi kolagen itu berkurang, semakin produksinya menurun, jaringannya itu juga melemah, sehingga itulah yang menyebabkan kulit kita itu dan juga otot kita tuh kendur. Makanya kalau kita dengar kata-kata kolagen tuh biasanya kita kayak langsung, wah iya nih harus nih konsumsi kolagen, harus menggunakan skincare dengan kolagen, karena memang kenyataannya secara natural produksinya itu akan terus menurun, dan kita kan semua nggak pengen ya kulitnya cepat kendur gitu kan. Nah sebenarnya masih terjadi perdebatan ya, apakah dengan mengkonsumsi kolagen dalam bentuk apapun itu tuh beneran bisa membantu produksi alami kolagen di tubuh kita. Cuma ada satu penelitian di tahun 2008 yang dipublish oleh Archive Dermatological Research yang menyatakan atau membuktikan bahwa benar kalau kita mengkonsumsi kolagen dalam bentuk suplemen itu bisa meningkatkan produksi kolagen alami di tubuh kita, yang juga artinya dia bisa meningkatkan kesehatan kulit. Cuma of course ini tuh bukan yang kamu minum seminggu terus langsung kelihatan kulit kamu lebih kenceng, nggak kayak gitu sih. Katanya sih efek yang bisa terlihat itu minimal banget tuh adalah setelah 2 bulan konsumsi. Jadi walaupun mungkin masih pro dan kontra antara apakah kolagen tuh beneran ngaruh apa enggak, kalau misalnya kamu pengen ya sekalian aja lah gitu ya minum suplemen yang emang bagus buat kulit, sebenarnya kolagen bisa juga sih kamu pertimbangkan, asal itu tadi ya minumnya rutin dan juga dalam jangka waktu yang lama. Nah, ada beberapa suplemen sih yang mengandung kolagen. Salah satunya tuh ini H2 Health and Happiness juga. Ini tuh dia mengandung namanya Colactive, which is itu tuh kolagen dan elastin yang berasal dari ikan gitu. Terus dia juga mengandung Hytolive, which is itu adalah olive oil sama vitamin C juga. Jadi ini dalam satu suplemen lumayan berbagai macam gitu ya isinya, yang emang semuanya itu targetnya adalah untuk kesehatan kulit kita. Jadi ini tuh belum saya minum, jadi saya belum bisa cerita banyak gitu ya, tapi baru mulai mau saya konsumsi secara rutin. Nanti kalau misalnya memang udah ada hasilnya saya akan update ke kalian. Cuma dari beberapa orang yang komen ke saya di Instagram bilang bahwa ini tuh katanya si H2 Health and Happiness yang Fair Skin ini tuh bagus banget. So we'll see ya nanti hasilnya seperti apa. Yang jelas tadi saya udah jelasin atau udah sebutin beberapa vitamin dan mineral dan juga asam lemak yang bisa kamu cari di produk suplemen yang mungkin kamu pengen konsumsi. Jadi silahkan aja dicari dan dipilih yang sesuai dengan kondisi kulit kamu dan juga efek yang kamu inginkan. Sekian sharing dari saya mengenai suplemen untuk kulit. Kalau misalnya kamu punya jenis suplemen lainnya yang udah rutin kamu konsumsi dan kamu udah melihat hasilnya, boleh dong share di comment box di bawah supaya teman-teman yang lain juga bisa baca, supaya saya juga bisa baca. Atau kalau misalnya kamu ada pertanyaan lain mengenai suplemen kulit, saya akan coba jawab. Boleh ditinggalin pertanyaannya di comment box di bawah. I hope this video has been helpful to you. Thank you for watching. I wish you a beautiful Sunday. I'll see you at the next one. Bye. Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain sama kalian ke saya adalah, Kak, sebenarnya perlu nggak sih kita mengkonsumsi suplemen untuk kulit? Nah, ini pertanyaan yang menarik banget menurut saya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengulik atau mencari tahu lebih banyak tentang pentingnya suplemen untuk kesehatan kulit kita. Pengen tahu jawabannya apa? Penting atau nggak penting? Tonton terus videonya ya.